Di dunia suatum yang menyedihkan, ada keheningan. Tubuh Li Menglin hancur oleh niat pedang dari aturan waktu, berubah menjadi gumpalan cahaya putih, dan mulai menyatu kembali. Meskipun ia adalah hantu, daya rusak yang ia tahan terlalu kuat, sehingga ia tidak akan bisa kembali ke wujud manusia dalam beberapa hari. Pak Tua Ouyang dan yang lainnya tercengang. Gerakan yang sama sudah membasmi 2 kali. Siapa sebenarnya anak ini? Jurus itu terlalu hebat dan sombong. Bahkan jika Sangguan Ziyi datang sendiri, dia mungkin tidak akan bisa melakukan jurus sehebat itu. Mungkinkah anak ini berasal dari tanah terlarang? Mustahil. Hubungan antara tanah terlarang dan alam atas sudah lama terputus. Lagi pula, semua tokoh di tanah terlarang terkenal, tapi aku belum pernah mendengar nama Bu Yixuan. Benar sekali. Semua orang di tanah terlarang itu sangat menakutkan. Anak ini jelas bukan dari sana. Lagi pula, dia terlihat sangat muda, bagaimana mungkin dia dari tanah terlarang? Yang paling mengerikan adalah dia hanya seorang semi-santo. Kita sudah menyalakan api rerun Dewa Suci. Bahkan jika kita bertemu seorang santo pedang dari alam atas, kita masih bisa bertarung. Namun, seorang semi-santo biasa membantai 2 kultivator pedang hebat secara berturut-turut. Ini sungguh memalukan bagi makam pedang kita. Bagaimana mungkin rasa malu dan penghinaan besar ini tidak terbalaskan? Sekelompok hantu dipenuhi amarah yang benar, dan masing-masing menunjukkan ekspresi kebencian yang sama terhadap musuh, terutama lelaki tua pengguna pedang bernama Ouyang. Pedangnya sudah terhunus, dan api rerun Dewa Suci masih menyelimuti sekujur tubuhnya. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada Lao Zhao dan Li Menglin. Ia telah mencapai kekuatan seorang santo tingkat menengah, dan tingkat ilmu pedangnya pun tidak rendah. Satu-satunya kekurangannya adalah ia belum mengalami 9 kesengsaraan petir dalam ilmu pedang, jika tidak, ia pasti akan menjadi pendekar pedang yang tak tertandingi. Si kecil. Ia menyipitkan mata dan tersenyum tipis, kau memang raja muda yang luar biasa, tapi, hari ini kau berani memasuki lantai 7 makam pedang tanpa tahu alasannya. Ini membuktikan keberuntunganmu sudah habis. Kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi hidup-hidup. Entah itu pertempuran 24 jam atau cara yang lebih keji lagi, singkatnya, kau harus mati di sini hari ini. Siapa namamu, senior? Namaku Ouyang Tianhuang. Ia tiba-tiba mengangkat pedangnya, dan pedang besi itu langsung membesar, dengan secercah keberuntungan dan kekuatan yang menyelimutinya, seolah-olah pedang kuno itu dilapisi zirah. Api rerun Dewa Suci berkobar, dan niat pedangnya begitu tajam hingga orang-orang merasakan sakit yang menusuk. Orang tua ini sungguh luar biasa. Baiklah, jika senior Ouyang bertindak, anak ini pasti akan mati. Benar sekali, senior Ouyang Tianhuang adalah salah satu yang terkuat di tingkat ke-7 makam pedangku. Dengan pedang Tianhuang, siapapun anak ini, dia pasti akan dikalahkan di sini. Sekelompok roh yin menjadi bersemangat, menambah panasnya api dan mendorong Ouyang Tianhuang ke depan. Tentu saja, semua orang ingin melindungi diri mereka sendiri dan tidak ingin seperti Lao Zhao dan Li Menglin, yang roh yin-nya tercerai-berai dan kehilangan esensi cahaya bulan yang telah terkumpul sejak lama. Ouyang Tianhuang tersenyum acuh tak acuh, jelas tidak mendengarkan apa yang dikatakan semua orang. Sebaliknya, matanya berkilat tajam, dan semangat juangnya melonjak tinggi. Ia adalah pendekar pedang sejati, dan satu-satunya tujuannya saat ini adalah mengalahkan musuh yang kuat, tanpa gangguan. Pantas saja ia menjadi salah satu yang terkuat di seluruh lantai 7. Si kecil, bersiaplah untuk mengambilnya. Teriak Ouyang Tianhuang dengan suara rendah. Senior, hati-hati. Aku mengangkat tanganku dan menelan pil Yuan Suci bermutu tinggi. Pil itu meledak di perutku dan berubah menjadi energi suci murni yang langsung diserap tubuhku. Dengan begitu, aku bisa bertarung untuk waktu yang lama. Kalau tidak, paling banyak 3 atau 5 kultivator pedang sudah cukup untuk menguras semua energi suci di tubuhku dan membasmiku di sini. Membasmi. Ouyang Tianhuang mengayunkan pedangnya ke udara, dan awan ungu bermekaran di langit. Orang ini memiliki kultivasi yang luar biasa, dan ia benar-benar mempraktikkan ilmu pedang berdasarkan aturan keberuntungan. Pedang ini dikelilingi oleh keberuntungan yang luar biasa, dan bilahnya seolah-olah jatuh bersama puluhan gunung suci, membuat orang merasa tak berdaya melawannya. Saya bahkan merasa jika pedang tulang abadi itu beradu langsung, pedang itu mungkin akan hancur dan orang itu akan mati. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengarahkan pedang tulang abadi langsung ke langit. Dengan mata pedangnya yang suci, ia memahami aturan keberuntungan pedang, dan gumpalan energi naga sejati menyembur keluar dari pedang tulang abadi, berubah menjadi pusaran. Pusaran itu terus berputar cepat, membungkus dan mendistorsi niat pedang Ouyang Tianhuang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, pemandangan galaksi yang berputar muncul di hadapannya. Salah satu teknik naga sejati, Zenhai. Pedang Ouyang Tianhuang membawa keberuntungan besar dan sangat kuat. Yang bisa kulakukan hanyalah menggunakan metode Zenhai untuk mengatasi yang keras dengan yang lembut.
Tidak ada cara lain. Bum bum bum. Energi naga asli berputar cepat, seolah-olah naga sungguhan berkelok-kelok di kehampaan, memperlihatkan sebagian tubuh mereka yang terbungkus energi chaos. Keagungannya sungguh mendebarkan, dan ketika Ouyang Tianhuang menebas dengan pedangnya, aturan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pelangi, terus-menerus menebas di antara pusaran, mencoba membelah naga asli menjadi dua dan membelah dunia chaos ini. Gelombang kejut yang dahsyat membuat orang-orang gelisah. Aku menarik napas dalam-dalam. Ilmu pedang Ouyang Tianhuang lebih kuat dari dua lawan sebelumnya. Ketajaman niat pedangnya sangat kuat. Dalam sekejap mata, niat pedang itu terpancar dari pedang tulang abadi, berbalik menyerang kedua lengan, dan api rerun Dewa Suci mulai menyebar, masih dengan metode yang sama. Tanda Phoenix menjerit dengan liar, tetapi kali ini kekuatan kelahiran kembali Nirvana jelas tak mampu mengimbangi kecepatan kehancuran. Dalam sekejap mata, lenganku sudah hangus di banyak tempat, dan rasa sakit yang hebat akibat kulit dan daging yang terbakar terus menghantam otakku. Untungnya, hati pedang segala hal menjaga pikiranku, jadi aku tidak pingsan karena rasa sakit untuk sementara waktu, tetapi ini jelas bukan solusi jangka panjang. Hancurkan situasi tersebut. Aku melangkah keluar dari konsepsi artistik catur dan ilmu pedang, lalu langsung memasuki ranah Dongsu. Dengan lembut kuangkat pedang tulang abadi dan mengaktifkan 9 pedang tak tertandingi untuk berhadapan langsung dengan Ouyang Tianhuang. Aku mulai dengan jurus kelima. Jurus yang lebih lemah tak berguna melawan orang kuat selevel ini. Jika kugunakan dengan benar, itu hanya akan menciptakan peluang bagi lawanku untuk mengalahkanku. Ouyang Tianhuang jelas terlihat sangat serius, dengan ekspresi yang sangat serius. Ia mengayunkan pedangnya, dan dengan keberuntungan langit dan bumi yang luar biasa, ia langsung menebas dua pedang pelangi yang berkobar dan sangat indah. Semua kata hancurkan dan hancurkan bermekaran dan menghilang satu demi satu. Aturan Konfusianisme dan Taoisme yang tercatat dalam buku-buku fana memang sangat kuat, tetapi karena alamku yang rendah, aku hanya bisa melawan Ouyang Tianhuang dengan hasil seri. Terlebih lagi, ini setelah aku mengorbankan 3 bayangan jiwa pedang. Kalau tidak, aku mungkin akan kalah dalam beberapa gerakan. Ouyang Tianhuang memang kuat, dan kekuatan keberuntungannya semakin melonjak, sedemikian rupa sehingga ia memiliki momentum yang menghancurkan. Tiup-tiup-tiup, pembuluh darah di lengannya terus pecah, dan lukanya menjadi semakin serius. Anak kecil, kalau kau tidak menggunakan ilmu pedang aturan waktu, kau tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Ouyang Tianhuang menebaskan 3 pedang berturut-turut, yang masing-masing lebih brutal dari sebelumnya. Luka-luka di tubuhnya menjadi lebih serius, dan resonansi hukum Phoenix menjadi semakin kuat. Saya sudah punya firasat samar bahwa, tanpa latihan intensif, waktu teknik Phoenix saya berkembang di dalam tubuh sudah cukup lama bagi saya untuk mencapai semacam terobosan. Tidak semua teknik membutuhkan pembelajaran dan pemahaman khusus. Beberapa teknik bagaikan tanda di dalam tubuh. Setelah terintegrasi dengan tubuh hingga tingkat tertentu, teknik tersebut akan tumbuh dengan sendirinya dan meledak dengan kekuatan yang tak ternilai harganya. Saat cederanya makin parah, perasaan kekuatan Phoenix di tubuh yang hendak meledak menjadi semakin kuat. Seperti apa teknik Phoenix unik saya? Aku sebenarnya sudah menantikannya. Menghadapi serangan-serangan Ouyang Tianhuang yang bertubi-tubi, dan bertarung dengannya untuk melawan gerakan-gerakannya, meskipun pakaianku mulai robek, aku tetap bersemangat. Ekspresi Ouyang Tianhuang menjadi lebih ganas, wajahnya muram dan dingin. Benda kecil, mengapa kau tidak menggunakan teknik pedang aturan waktu? Aku mencibir, kau benar-benar ingin mencuri seni pedang aturan waktu milikku. Dengan segala hormat, kau tidak memenuhi syarat. Di usiamu, kau baru mencapai tingkat tinggi kesatuan pedang dan hati. Bahkan jika aku mengembangkan seni pedang aturan waktu, kau tidak akan bisa memahaminya. Apa katamu? Ouyang Tianhuang meraung dan mulai menyerang dengan liar, setiap pedangnya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Cici-cici, 3 retakan lagi muncul di tubuhku, tetapi aku tidak tinggal diam dan menerima pukulan itu. Pedang tulang abadi terus-menerus melepaskan 9 pedang yang tak tertandingi, yang juga memotong sebagian tubuh Ouyang Tianhuang berkeping-keping. Di saat yang sama, luka-luka di tubuhku semakin parah, kekuatan hukum Phoenix di tubuhku melonjak liar, dan mulai bangkit. Tiba-tiba, teriakan tajam Phoenix terdengar. Ledakan, seluruh tubuhnya terasa panas membara, dan pikirannya tiba-tiba menjadi kacau. Sihir Phoenix di tubuhnya meletus sepenuhnya, membentuk dunia api di sekelilingnya. Di saat yang sama, ia melihat pemandangan yang luar biasa di depan matanya. Ribuan burung Phoenix berteriak dan mengepakkan sayap mereka untuk menghantam langit. Sayap mereka membelah langit bagai bilah tajam dan berubah menjadi gumpalan niat pedang yang memenuhi dunia. Setiap pedang mampu membelah langit dan memiliki kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Tiba-tiba, aku kembali ke dunia nyata, tubuhku penuh kekuatan, api sejati Phoenix menyebar di sekitarku, dan bahkan pedang tulang abadi pun langsung terbakar merah. Apakah ini dunia bulu sejati yang dipahami sepupuku?
Pemeriksaan yang cermat menunjukkan bahwa ternyata bukan itu masalahnya. Tekanan domain semacam ini mengandung aura ilmu pedang yang sangat kuat. Itu bukanlah metode tingkat tinggi dari hukum Phoenix di dunia bulu sejati, melainkan pendekatan berbeda yang mengintegrasikan dunia bulu sejati dengan aturan ilmu pedang, yang secara alami melahirkan metode yang bukan hanya milik hukum Phoenix, tetapi juga milik ilmu pedang. Alam pedang bulu sejati. Suara pohon anggur ilahi terdengar samar dan terputus-putus di telingaku Xiaoxuan. Ini adalah musibahmu, tapi juga kesempatanmu. Kekuatanku tak cukup untuk mematahkan belenggu ini untukmu. Kau harus keluar dari makam pedang hidup-hidup, kalau tidak, tak seorang pun bisa menolongmu. Alam pedang bulu sejati. Saya gembira, tetapi saya tidak bisa lagi mendengar suara pohon anggur dewa. Bahkan pohon itu, yang memiliki kekuatan untuk menjangkau langit dan bumi, tidak dapat mengirimkan suaranya sepenuhnya ke lantai 7 makam pedang yang tersegel. Pantas saja guru tidak bereaksi sejauh ini. Sepertinya perubahan di makam pedang tidak terbatas pada lantai 7. Jika hanya roh-roh jahat di lantai 7 ini, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk membuat guru dan kedua leluhur tidak menyadarinya. Namun, perasaan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuatku sangat bersemangat. Pedang tulang abadi menyala merah, dan potongan-potongan bulu sejati Phoenix beterbangan di sekitarnya. Dalam hal momentum dan domain, pedang itu benar-benar menekan Ouyang Tianhuang. Alam pedang bulu sejati ini sungguh luar biasa. Di alam pedang bulu sejati, potongan-potongan bulu sejati Phoenix yang megah bagaikan gunung melayang di tengah kekacauan. Seluruh alam tampak bagaikan negeri dongeng yang mempesona. Setiap bulu sejati memancarkan energi agung, mengandung keberuntungan besar dan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Namun, saat aku sepenuhnya mengaktifkan alam pedang bulu sejati, aku merasa bulu sejati yang megah bagaikan gunung ini selaras dengan jantung pedangku, memungkinkanku untuk mengendalikannya. Apapun terobosan yang kau buat, kau pasti dikalahkan. Ouyang Tianhuang mengayunkan pedangnya, rantai keberuntungan warna-warni itu melilit, dan serangan itu datang bagai air pasang. Sebelum pedang itu sempat mencapainya, pedang itu telah merobek kehampaan, dengan kekuatan yang mampu menelan langit dan melahap bumi. Bum bum bum, terjadi ledakan terus-menerus di kehampaan, akibat runtuhnya ruang yang kacau. Ouyang Tianhuang begitu kuat sehingga bahkan dunia spiritual virtual pun hancur olehnya. Rantai keberuntungan berputar cepat, membentuk lapisan-lapisan badai di sekitar pedang kuno itu. Kekuatan yang membakar itu sungguh dingin. Begitu pedang itu terhunus, para hantu yang menyaksikan pertempuran di sekitarnya mundur satu demi satu, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Ouyang tua itu hebat sekali. Dia benar-benar kuat. Kalau dia terus bertransformasi, aku khawatir dia akan berubah menjadi pendekar pedang kuno sejati. Siapa yang bisa menghentikannya? Meskipun Bu Yixuan juga seorang pahlawan, dia masih terlalu muda dibandingkan dengan para kultivator pedang kuno. Bu Yixuan pasti kalah, dan bahkan teknik Phoenix tidak dapat membalikkan keadaan. Di tengah semua orang yang bersikukuh, aku tiba-tiba mengangkat pedang tulang abadi. Seketika pedang dan hatiku menyatu, guntur bergemuruh di udara, dan sehelai bulu sejati yang menyala jatuh dari langit, membawa aura agung dan berubah menjadi bola api saat menerjang pedang tulang abadi. Tiba-tiba, pedang abadi itu tenggelam kembali, dan kekuatannya meningkat hampir 2 kali lipat, yang secara langsung meningkatkan kepercayaan diriku. Dengan pedang bulu sejati, dunia ini begitu kuat. Jika saya bisa menggunakan ribuan bulu asli di langit, maka Ouyang Tianhuang pasti akan dikalahkan. Ledakan. Di tengah gemuruh guntur, sebilah pedang yang mengandung alam pedang bulu sejati membelah langit dan menghantam pedang kuno Ouyang Tianhuang secara langsung. Bagaikan pedang api yang membelah arus deras, memutus semua rantai keberuntungan. Api yang berkobar memantul dan bertabrakan dengan api rerun dewa suci yang dikorbankan Ouyang Tianhuang, menimbulkan suara mendesis. Seluruh langit langsung terang benderang, seolah-olah siang hari. Cahaya pedang menyala-nyala dan cahaya yang ganas berkobar. Badai dahsyat menyapu, menjungkir balikan semua roh jahat. Kecuali beberapa roh heroik yang kuat, hampir semua yang lain mundur. Bagaimana itu mungkin? Ouyang Tianhuang menatap pedang kuno yang tergores itu, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Kapan metode Phoenix benar-benar memuat aturan tentang jalan pedang? Wah, siapa kau? Mungkinkah kau, keturunan Phoenix dari zaman kuno, sosok dengan keanggunan tak tertandingi dan kekuatan tak tertandingi? Keturunan Phoenix yang telah melakukan perjalanan melalui keabadian. Aku mengerutkan kening dan menggelengkan kepala, aku tidak tahu, tapi aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa aku bukan orang seperti itu. Kalau begitu, tidak ada jalan untuk lolos dari kematian. Ouyang Tianhuang meraung marah, seluruh tubuhnya diselimuti energi pedang, dan api rerun dewa suci di tubuhnya menyembur keluar dan mengembun menjadi teratai api. Ia tampak semakin ganas, dan teratai-teratai berapi melayang di sekelilingnya. Teratai-teratai itu bertabur bintang, dan dipenuhi dengan aturan dan keberuntungan besar antara langit dan bumi.
Dalam sekejap, auranya menjadi semakin halus, seolah-olah ia adalah seorang abadi kuno yang terlahir kembali, memicu aturan luar biasa antara langit dan bumi, dan memahami misteri sejati Tao. Pedang itu mengayun dengan liar, dan puluhan teratai api berputar-putar di sekitarnya, mengandung kekuatan penghancur yang mendebarkan. Ouyang Tianhuang hanya mempraktikkan seni pedang keberuntungan dan aturan, tetapi ia luar biasa kuat, seolah-olah ia adalah orang luar biasa yang telah melihat menembus aturan langit dan bumi. Bahkan sehelai daun atau setetes air pun dapat disimpulkan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pedang ini memiliki keindahan misterius yang kembali ke alam. Kita tidak boleh kalah, kita harus berjuang. Jika aku kalah, orang luar tidak akan tahu tentang pemberontakan di makam pedang. Begitu roh-roh jahat di dalam makam pedang meletus, aku khawatir itu akan membawa bencana besar bagi Akademi Rusa Putih. Sebagai kepala Istana Rusa Putih, guruku telah merawatku dengan baik, dan kakak senior Lin Muzhao setia kepadaku. Dia tidak akan pernah membiarkan sekte kita mengalami bencana seperti itu. Dengan tekad yang kuat, pedang tulang abadi menyemburkan api yang membumbung tinggi ke langit. Dalam sekejap, dua bulu sejati yang agung turun dari alam pedang bulu sejati dan langsung menyerbu tubuh pedang. Dengan suara boom yang keras, pedang tulang abadi berubah menjadi merah menyala, dan hampir semua pola spiritual teraktivasi dan terbakar merah. Energi pedang juga menjadi semakin ganas, memicu lautan api yang berkobar. Boom boom boom. Di ranah pedang bulu sejati, kekuatan pedang apapun yang kugunakan meningkat drastis. Pedang ini menggabungkan dua bulu sejati yang agung, dan saking dahsyatnya, aku pun terkejut. Pedang ini benar-benar menghancurkan serangan teratai api Ouyang Tianhuang. Sebuah bayangan burung phoenix mengepakkan sayapnya dari pedang tulang abadi, menghancurkan teratai api yang tak terhitung jumlahnya. Pedang tulang abadi menghantam pedang kuno Ouyang Tianhuang dengan keras. Dengan bunyi dentang, Ouyang Tianhuang terdorong mundur puluhan kaki, dan raut wajahnya menjadi semakin ganas dan ngeri. Anak kecil, apa yang kau pahami sampai-sampai kau bisa menekan seni transformasi kehidupan teratai api milikku? Ia menggertakkan gigi dan memaksakan sebuah kalimat. Apa urusanmu? Aku tersenyum. Terlalu gila, mencari kematian. Ouyang Tianhuang meraung, dan lapisan rantai keberuntungan serta api rerun dewa suci kembali berkobar di sekujur tubuhnya. Namun, di alam pedang bulu sejati milikku, kekuatan api rerun dewa suci sangat ditekan, dan ia juga dilindungi oleh tanda Phoenix. Bahkan jika seluruh tubuhnya terbakar hitam, ia tidak akan mati. Di alam pedang bulu sejati, kekuatan ilmu pedang meningkat pesat, dan yang pertama kali runtuh adalah Ouyang Tianhuang, yang telah menyalakan api rerun dewa suci. Setelah ratusan putaran, tubuh hantu Ouyang Tianhuang ditutupi dengan tanda api dan sepenuhnya ditekan oleh alam pedang Zhenyu. Tertawa, sebilah pedang membelah udara dan memotong lengan kirinya di bahu. Kekuatan roh yin terus-menerus ditelan oleh aturan ruang bagaikan air yang mengalir. Bersamaan dengan lolongan memilukan Ouyang Tianhuang, kegagalannya pun diumumkan secara resmi. Namun, ia langsung bergerak seperti ikan yang berenang, dan hendak melarikan diri ke kejauhan setelah beberapa kali naik turun di udara. Jika seperti biasa, aku pasti akan melepaskannya, tapi tidak hari ini. Roh-roh jahat di makam pedang sedang mengamuk. Jika aku tidak langsung menghancurkannya, aku khawatir akan ada masalah selanjutnya. Keahlian Raja Manusia meledak dengan kecepatan yang luar biasa, dan sesaat kemudian aku muncul di atas Ouyang Tianhuang. Api berputar-putar dalam radius 3 meter di sekitarku, dan niat pedang itu begitu halus. Alam pedang bulu sejati begitu kuat hingga membuat orang gemetar. Pedang tulang abadi dipenuhi dengan 3 bulu sejati dan jatuh dari langit. Tiba-tiba, pupil Ouyang Tianhuang menyusut tajam, merangsang kekuatan keberuntungan dan aturan di sekujur tubuhnya, tetapi ia masih terhanyut oleh kecemerlangan pedang tulang abadi, dan berubah menjadi gumpalan cahaya bintang yang tersebar di debu makam pedang 7 lantai. Sambil menarik napas dalam-dalam, aku tetap di udara dan meminum pil Yuan suci lagi. Energi suci dalam diriku mulai bersirkulasi dan terus bertumbuh. Pada saat yang sama, aku menatap roh-roh yin tanpa rasa takut dan berkata dengan tenang, aku tahu kalian tidak akan melepaskanku. Ayo, siapa selanjutnya? Seorang lelaki tua melangkah keluar dari kerumunan, matanya berkilat tajam. Ia tersenyum tenang dan berkata, kau sungguh sembrono, anak muda. Kau hanyalah bakat langka dengan pemahaman langka tentang ilmu pedang. Bagaimana kau bisa melihat menembus hidup dan mati? Jika kau tidak melihat menembus hidup dan mati, kau takkan pernah bisa melampauinya, dan akan selalu berada di titik ini. Harus kukatakan padamu, selalu ada orang yang lebih baik darimu, dan selalu ada gunung yang lebih baik darimu. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Aku mengangkat mataku, dan pedang tulang abadi langsung melesat bersama alam pedang bulu sejati, membuat sekeliling tampak seperti negeri dongeng. Aku melesat ke udara, menarik bulu sejati raksasa setinggi puluhan kaki untuk menyerbu pedang tulang abadi, dan menebas dengan pedang, langsung menuju dahi lelaki tua jahat ini.
Cahaya pedang menyambar, sangat cepat, dan kekuatannya juga luar biasa. Tatapan mata lelaki tua itu berubah dingin, dan dia mengacungkan pedangnya di udara untuk menangkis. Kong! Api menyembur keluar, membentuk ratusan gelombang kejut, dan bahkan menembus tubuh beberapa hantu yang lebih lemah di sekitarnya, melukai mereka secara langsung. Pedang ini sudah menjadi pedang terkuatku. Di bawah pengaruh jiwa pedang rangkap 3, aku menekan pedang lelaki tua itu bagian demi bagian. Akhirnya, cahaya pedang menyapu dan meledakkan salah satu bahu lelaki tua itu. Ah! Dia meraung tanpa henti, jelas meremehkan kekuatanku dan terlebih lagi tekadku untuk bertarung. Aku melancarkan 5 serangan berturut-turut dan mulai menekan musuh. Setelah 20 gerakan, Yin Ling tua yang membutuhkan setidaknya 100 gerakan untuk menghadapinya dihancurkan oleh pedangku dan berubah menjadi cahaya yang tersebar di makam pedang. Hal-hal kecil, sesosok hantu parubaya berjalan keluar, memegang pedang panjang. Matanya menyala-nyala, dan tubuhnya berkobar dengan api rerun Dewa Suci. Ia berkata, kau hanya satu orang. Apa kau pikir kau bisa membasmi lebih dari 200 jenius pedang di makam pedang lapis ke-7 sendirian? Saya bisa mencoba. Berani. Setelah pertarungan lain, dia membasmi hantu parubaya itu setelah hampir 30 gerakan. Saat itu, keringat bercucuran di sekujur tubuhku. Aku baru saja memahami alam pedang bulu sejati dan telah menggunakannya terus-menerus. Konsumsinya terlalu besar. Segel Phoenix di tubuhku terus-menerus dan dengan panik menyerap kekuatan fisik untuk memulihkan hilangnya aturan, sehingga aku merasa tubuhku akan dikosongkan. Namun, tak ada pilihan dalam pertempuran ini. Aku hanya bisa bertarung sampai akhir dan membasmi mereka semua, lalu aku akan memiliki kesempatan untuk keluar dari tingkat ke-7 makam pedang. Satu demi satu, sepanjang malam berlalu dalam sekejap mata. Setidaknya hampir 100 jiwa pedang terbasmi oleh pedang tulang abadi, tetapi ini masih jauh dari cukup. Lebih dari separuh roh Yin masih siap bertarung. Mereka tahu bahwa aku tidak bisa benar-benar menghabisi mereka dengan pedangku. Setelah membasmi mereka sekali, mereka masih bisa terlahir kembali. Kecuali aku memiliki cara luar biasa, seperti menyalakan api rerun Dewa Suci yang asli, untuk menghancurkan semua roh Yin mereka untuk selamanya. Dalam sekejap mata, hari sudah siang. Mata Dewa Pedang bahkan bisa melihat terik matahari di langit menyinari makam pedang. Gagang pedang dewa yang berkarat di permukaan menyerap sinar matahari dengan liar, mengubahnya menjadi kekuatan suci, dan mengalirkannya ke dalam makam pedang, sangat melemahkan kekuatan roh-roh jahat ini. Aku tidak berani lengah sama sekali dan harus bertarung dengan cepat dan tegas. Beberapa aura mengerikan dari tingkat ke-8 dan bahkan ke-9 sedang bergerak dan semakin kuat. Ini sungguh mengerikan. Tertawa. Sesaat ia lengah, lengannya terluka oleh pedang tajam itu, darah mengucur deras. Sementara itu, arwah lawan tertawa sinis dan berkata, kita lihat saja seberapa lama kau bisa bertahan. Kulihat domain pedangmu semakin melemah. Sekalipun aku menjadi lebih lemah, aku tetap akan membasmimu. Alam pedang bulu sejati dipenuhi energi yang dahsyat, dan kepingan bulu sejati memenuhi langit di atas alam itu bagai bintang. Sesekali, gambar Dharma Phoenix akan terbang melintasinya, memancarkan gumpalan energi pedang yang luar biasa. Tepat ketika aku tiba-tiba menembus aturan ruang dengan pedang dan menyelesaikan serangan lompatan ruang, roh Yin yang masih menertawakanku sedetik yang lalu telah terpenggal. Set, kakiku tiba-tiba terasa dingin. Tepat setelah aku membasmi satu roh jahat berikutnya menyerangku tanpa menunggu perintahku. Tindakan ini seolah diam-diam disetujui oleh kehendak pedang penekan dewa. Hanya riak emas yang muncul di batu pedang, tetapi tidak ada rangkaian aturan yang muncul untuk menghukum roh jahat yang menyerangku secara langsung. Kakiku berlumuran darah. Roh pedang tingkat ke-7 semuanya luar biasa. Banyak yang super kuat hanya selangkah lagi untuk menjadi santo pedang, dan aturan pedang yang terakumulasi sangat mendalam. Beberapa di antaranya bahkan sekuat santo pedang. Meskipun aku menggunakan 3 bayangan jiwa pedang, inkarnasi naga sejati, dan alam pedang bulu sejati sebagai kartu truf berturut-turut, aku tetap bertarung dengan sangat sengit. Tubuhku dipenuhi luka pedang, dan aku bertarung seperti manusia berdarah. Berdengung, energi pedang meledak, dan alam pedang Zenyu pun bersinar. Serangkaian serangan beruntun berikutnya langsung membasmi roh Yin lainnya. Kali ini lebih cerdik. Saat ia menyelesaikan pembasmian, ia melangkah puluhan kaki dan menghindari cahaya pedang yang mematikan. Itu adalah mahakarya seorang lelaki tua abadi. Ia memegang pedang batu di tangannya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi pedang berbasis angin. Ini dia karakter rumit lainnya. Aku menarik napas dalam-dalam dan menelan 2 pil Yuan Suci dan pil penyembuhan tingkat tinggi berturut-turut. Metode Phoenix dalam tubuhku terus bekerja, memulihkan kekuatan fisikku dan meregenerasi tubuhku yang terbakar oleh api rerun Dewa Suci. Seluruh tubuhku bagaikan mesin raksasa, menyelesaikan semburan kekuatan, pemulihan diri, dan penyerapan kekuatan suci secara bersamaan.
Membasmi. Pedang tulang abadi memancarkan cahaya terang yang membubung tinggi ke langit, dan bertarung melawan lelaki tua yang memegang pedang batu. Mengandalkan keunggulan alam pedang bulu sejati dan 3 bayangan jiwa pedang, pedang itu berhasil bertahan tak terkalahkan. Di saat yang sama, mata Dewa Pedang melihat jauh ke dalam tanah, tetapi menemukan bahwa tanah di antara lantai 8 dan 7 tampaknya mustahil untuk ditembus. Hanya kabut yang terlihat, tetapi kekuatan yang melonjak dari kultivator pedang jahat itu sungguh mengejutkan. Sikat. Tiba-tiba, mata Dewa Pedang itu melirik dan melihat sepasang mata merah darah sedang menatapku. Ia bersembunyi jauh di dalam makam pedang, mungkin di lantai 8, atau mungkin di lantai 9. Setelah ditatap oleh mata ini, seluruh tubuhku gemetar, jantungku berdebar kencang, jantung pedangku bergetar, dan bahkan alam pedang bulu sejati pun terpengaruh. Aku terhempas mundur puluhan kaki oleh lelaki tua yang memegang pedang batu itu, tampak sangat malu. Anak kecil, kau harus berkonsentrasi, kalau tidak kau akan mati, cibir lelaki tua itu. Jantungku berdebar kencang, dan sepasang mata yang jauh di dalam makam pedang itu masih terbayang di benakku. Mata itu milik orang terlarang dengan kecantikan yang tak tertandingi. Tak diragukan lagi. Bahkan melalui lapisan batu tebal dan segel pedang penekan dewa, satu tatapan saja sudah cukup untuk mengguncang pikiranku. Jika dia tepat di depanku, aku bertanya-tanya apakah aku sanggup menahan serangannya. Sulit untuk mengatakannya, mungkin tidak ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Kita harus mempercepat pembasmian. Dengan siulan pelan, ia menyeret tubuhnya yang hancur dan mengayunkan pedang tulang abadi terus-menerus, memotong kepala roh-roh jahat satu persatu. Tubuhnya berlumuran darah, dan aku bahkan menduga darahku hampir terkuras, tetapi ia tak berdaya. Jauh di lubuk hatinya, ia merasa tak berdaya. Ia hanya berharap pohon anggur ilahi akan memberitahu guru kabar ini. Selama akademi siap, bahkan jika tabu itu muncul, itu tidak akan menjadi kerugian total. Dalam sekejap mata, malam kembali datang. Aku telah membasmi lebih dari 80% roh jahat di lantai 7, dan hanya puluhan yang masih berkeliaran. 5 di antaranya memegang pedang panjang dan menjaga lorong dari lantai 7 ke lantai 6. Masing-masing dari mereka memasang raut wajah yang mematikan. Saat ini, situasiku tak terelakkan lagi. Energi suciku tersisa kurang dari 20%, dan lukaku sangat parah. Kekuatan yang bisa kukerahkan kurang dari 40%. Saya harus pergi. Aku berkata dalam hatiku bahwa aku telah mengalahkan hantu terkuat yang menjaga pintu keluar, dan hantu-hantu yang tersisa relatif lemah, yang memberiku kemungkinan untuk menyerbu keluar sekaligus. Ketika memikirkan hal ini, ia langsung mengambil keputusan. Memanfaatkan kesempatan saat ia terdorong mundur oleh pedang lawan, tubuhnya tiba-tiba tersapu oleh beberapa badai pedang dan melesat mundur. Alam pedang bulu sejati bersinar terang, dan 3 bulu sejati raksasa menyerbu pedang tulang abadi secara berurutan, dan menebas pedang yang diselimuti cahaya yang menyala-nyala. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari kedalaman tanah. Dia datang. Ledakan. Di pintu masuk lantai 8, cahaya yang ganas menyambar, dan api merah tua yang mempesona meletus. Di lautan api, seorang pria yang memegang pedang patah berjalan keluar dengan senyum kejam di bibirnya, wajahnya penuh amarah dan ketidakpadewa. Tanpa sepatah kata pun, ia tiba-tiba menggoyangkan pedang patah itu dan menebasnya ke udara. Pedang ini tampaknya telah membangkitkan murka para dewa. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, rantai aturan hukuman surgawi terbentuk, seolah-olah aturan ruang angkasa telah hancur total dan tak terobati. Ini sungguh di luar pemahaman saya. Aturan ruang angkasa adalah milik aturan langit dan bumi. Meskipun seorang kultivator dengan kekuatan yang sedikit lebih kuat dapat menghancurkan ruang angkasa dengan pedang, ruang langit dan bumi dapat dipulihkan secara instan. Namun, pada saat ini, pedang orang terlarang ini telah menghancurkan aturan langit dan bumi sepenuhnya. Pedang itu menebas hukuman surgawi, dan kekuatan penghancurnya menghantam wajah, sungguh menakutkan. Tidak bisa menghentikannya. Aku meraung, dan pedang tulang abadi tiba-tiba menancap ke depan. 4 bulu sejati berturut-turut jatuh ke dalam tubuh pedang, meletus dengan kekuatan yang mengerikan, hampir melepaskan kekuatan terkuat di alam pedang bulu sejati. Namun, pedang ini masih terasa terlalu lemah. Ledakan. Dengan raungan keras, Zenyu yang berapi-api langsung musnah oleh pukulan itu. Sebaliknya, pedang lawan, bagaikan hukuman dari surga, muncul entah dari mana dan menembus dadaku tanpa henti, bahkan melukai jantungku. Sungguh pedang yang kuat. Wow, darah menyembur keluar dari mulutku, dan tubuhku berubah menjadi aliran cahaya, mundur dengan liar. Di belakangku, penghalang 7 lapis itu juga tertusuk oleh pedang hukuman surga. Meskipun kesakitan, aku tetap mengerahkan sisa energi suci terakhir dan terbang keluar gua dengan hati-hati. Itulah satu-satunya caraku untuk bertahan hidup. Ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat sepasang mata yang kejam dan menakutkan.
Tertawa. Pedang kedua datang lagi. Apakah pedang ini mencoba memisahkan lapisan ketujuh dan keenam bersama-sama? Ini adalah serangan pedang yang hampir tak bisa kutahan. Serangan itu telah melampaui apa yang disebut alam, dan merupakan kekuatan penghancur yang dahsyat, bagaikan perbedaan antara terangnya bulan dan kunang-kunang. Petir ungu menyambar, dan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segalanya itu sungguh mengerikan. Apapun yang tersentuh oleh pedang hukuman ilahi ini akan langsung musnah. Situasiku sangat buruk, dengan lubang besar yang tertusuk pedang di dadaku. Jika bukan karena tubuh naga sejati yang kuat, aku pasti sudah musnah sepenuhnya oleh pedang ini. Mati, dia mengucapkan kata-kata pertama setelah muncul, dingin dan kejam, namun sangat tegas. Sudah berakhir, pikiranku langsung kosong, dan segudang pikiran berkelebat di benakku. Aku sempat berpikir untuk berlatih bersama Xiaoyan, bahkan membawa sepupuku kembali ke alam naga. Aku juga sempat berpikir untuk merawat Lin Muzhao dengan baik dan melindungi kakak perempuan tersayang ini dari angin dan hujan. Aku juga sempat berpikir untuk membantu Song Qian, Zhao Hao, dan sekelompok saudara lainnya meningkatkan kekuatan mereka, bahkan memasukkan mereka ke dalam daftar orang suci di alam atas. Namun semua ini tiba-tiba terasa jauh, dan aku bahkan tak mampu melewati rintangan di depanku. Pedang hukuman ilahi menebas, meninggalkan kehampaan dimanapun ia lewat, menghancurkan semua aturan penghalang. Batu-batu keras di bawah tanah berubah menjadi debu, dan kekuatan hukuman ilahi berputar-putar, langsung menuju alisku. Benarkah, sudah berakhir? Hatiku merinding. Aku tak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Namun, tepat ketika aku benar-benar putus asa, tiba-tiba embusan napas yang familiar berubah menjadi kilat dan melesat ke lantai 6 makam pedang. Itu adalah dua sulur emas yang lembut. Pohon sulur dewa akhirnya tiba. Swiss. Salah satu sulur emas langsung melilit tubuhku yang hancur dan membawaku dengan cepat, sementara sulur lainnya berubah menjadi kilatan petir dan melesat ke arah manusia terlarang di lautan api dengan kecepatan tinggi, tetapi sulur dewa itu hanya bertabrakan dengan niat pedang hukuman surgawinya. Tiba-tiba, terdengar bang keras dan niat pedang itu menghilang, tetapi cabang pohon sulur dewa ini juga hancur oleh pedang dan terbakar menjadi abu. Ya ampun, pikiranku kembali kosong. Aku tahu betapa kuatnya pohon anggur ilahi. Bahkan Sura, yang lahir di Surat Tianfu, terluka parah oleh ranting pohon saat ia bertemu dengan pohon anggur ilahi. Namun, saat itu, ranting pohon anggur ilahi benar-benar hancur oleh pedang orang ini. Kekuatan transenden macam apa yang bisa melakukan ini? Kekuatan ini sungguh mengerikan. Tepat saat pikiran itu terlintas di benakku, tubuhku melayang ke udara, menembus makam pedang, dan muncul di atas tanah. Ranting-ranting pohon anggur dewa lenyap seketika seolah tak pernah muncul. Baru saat itulah aku merasakan sakit yang luar biasa, an-an dalamku hampir remuk, sebuah lubang besar robek di dagingku, dan pembuluh darah suciku juga rusak. Xiao Xuan, sesosok melintas. Itu adalah guruku, Sang Guanzi. Ia menopangku dengan satu tangan, meremukkan rebung abadi yang ditanam Zhuge Ming dengan tangan lainnya, dan langsung memasukkannya ke dalam mulutku. Seketika, cairan abadi yang segar mengalir ke tenggorokanku, dengan cepat menyembuhkan luka-lukaku. Namun, sudah terlambat. Tubuhku terasa panas membara dan gumpalan kekuatan suci ungu masih membakar tubuhku. Itu memang hukuman dari surga. Apakah pedang ini ditakdirkan untuk membasmi orang? Ledakan. Di dalam tubuh, sebuah tanda Phoenix membubung dan meledak. Cedera yang sangat serius ini membutuhkan nirwana Phoenix. Zhuge Ming, lindungi Xiao Xuan, kata Sang Guanzi. Ya, guru. Memiliki seorang guru pedang sebagai waliku benar-benar menunjukkan kau sangat menghormatiku. Saat itu, selagi aku terus berlatih metode Phoenix untuk mempersiapkan nirwana, aku melihat sekeliling dan mendapati langit di atas penjara langit makam pedang sudah dipenuhi orang-orang kuat dari berbagai penjuru. Guruku, Sang Guanzi, pamanku, Sang Guan Nanfeng, ada di sana, bahkan sepupuku, Li Qingyin, dan Fan Qingyan juga ada di sana. Adapun dua senior dari akademi, Ning Daoxuan dan Duan Jingyu, mereka juga berdiri di langit. Setidaknya 100 orang suci mengincar penjara langit makam pedang dengan penuh nafsu, tetapi yang terlemah di depan setidaknya seorang suci yang berada di antara jajaran orang suci pedang, dan Li Qingyin ada di antara mereka. Saya bingung. Siapakah pria terlarang itu dan bagaimana dia bisa menyebabkan keributan sebesar itu? Bum bum bum. Guntur bergemuruh dari bawah tanah, seolah-olah gunung berapi yang telah bergolak selama bertahun-tahun akan meletus, dan energi roh menyembur keluar. Di luar, matahari terbenam dan malam tiba. Roh-roh yang telah menjaga bawah tanah selama ribuan tahun memilih waktu yang tepat bagi mereka dan akan segera keluar. Pemimpin jutaan roh itu tak lain adalah manusia terlarang. Aku duduk di sebelah Zhuge Ming, tubuhku perlahan-lahan runtuh, berubah menjadi api nirwana, segel Phoenix berdenting, dan aku memasuki proses nirwana. Aku tak bisa diganggu,
tetapi aku bisa melihat segala sesuatu di dunia luar dengan sangat jelas. Swiss, Swiss, Swiss. Seberkas bayangan hantu menerobos batasan penjara makam pedang, keluar dari pedang batu, dan muncul di permukaan bumi. Ada puluhan hantu, masing-masing dengan aura menyeramkan dan mendominasi. Pedang panjang di tangan mereka bersinar terang. Mereka menatap para pahlawan dari alam atas di luar dengan ekspresi yang sangat ganas, dengan amarah dan niat membasmi yang terpancar dari mata mereka. Untuk sesaat, awan gelap yang bergulung-gulung terbentuk di atas kepala mereka. Akhirnya, aku, Tuan Susuan, melihat cahaya siang lagi. Hahaha, jika kau berani membiarkan orang tua ini meninggalkan makam pedang, tahun depan saat ini juga akan menjadi hari kematianku di alam atas. Basmi, basmi semua orang munafik di alam atas dan biarkan mereka melihat kekuatan jiwa-jiwa yang mati. Kerumunan itu penuh semangat, dengan gumpalan niat pedang membubung ke langit dan meraung tanpa henti. Di antara mereka ada beberapa yang telah mencapai keadaan penyatuan pedang dan hati, dan keterampilan mereka dalam ilmu pedang telah mencapai tingkat yang mengerikan. Kesombongan. Di langit yang diselimuti awan suci, Grandmaster Ning Daoxuan, dengan aura abadi dan Tao, dengan tenang mengangkat jarinya. Dengan jari sekuat tulang pinus, ia menunjukkan niat pedang putih dengan suara Swiss. Tiba-tiba, niat pedang itu menggelinding dan menyapu, membawa kekuatan surgawi yang bergemuruh, dan langsung menghancurkan tubuh sekelompok roh yin yang memegang pedang, termasuk Master Susuan. Raungan itu menyatu, dan kemudian Yin Ling Xinghua juga dikirim ke makam pedang dan disegel kembali. Kedua monster tua itu memang merupakan fondasi terkuat akademi. Namun, krisis masih ada. Seluruh pedang penindas dewa mulai bergetar dan berdengung, pola prasasti di atasnya bergerak berirama, dan seluruh formasi penyegelan tampak perlahan terguncang. Gumpalan api ungu yang mengerikan mengalir keluar dari celah-celah makam pedang, bagaikan ibel spiritual, menggerogoti dan merusak kekuatan penyegelan pedang penindas dewa. Ning Daoxuan. Jauh di dalam makam pedang, suara seperti guntur yang dahsyat menggelegar. Ketika aku membuka mata ilahi dao pedangku dan mengamati lebih dekat, aku melihat sesosok berdiri di tengah kobaran api yang membara di bawah tanah. Sosok itu tak lain adalah pria terlarang. Rambutnya yang panjang tergerai di bahu, dan matanya dipenuhi semangat juang, namun tanpa banyak kekerasan, dipenuhi ketenangan. Ia menatap Ning Daoxuan, lalu Duan Jingyu, dan berkata, apakah ini pilihanmu? Sambil berbicara, matanya berbinar saat ia menatap langsung ke arah Sangguan Nanfeng dan Sangguan Ziyi, sambil berkata, dulu, aku menganjurkan agar kedua akademi itu bergabung menjadi satu, tanpa perbedaan, dan bahwa mereka pasti akan menjadi pilar-pilar alam atas. Tapi apa yang telah kalian lakukan padaku? Kakak Sui, Sangguan Nanfeng sedikit mengernyit. Apakah kamu masih menyimpan dendam dan tidak bisa melupakannya? Tidak bisa melepaskan. Pria terlarang itu menggertakkan giginya dan menggeram, jika itu kau, jiwamu terkurung di dalam makam pedang, tak pernah melihat cahaya matahari selama 800 tahun, akankah kau melepaskannya? Sangguan Nanfeng, Sangguan Ziyi, kalian berdua telah memimpin rusa putih angin langit hingga saat ini, sementara pengaruh dan status kedua akademi terus merosot. Kalian yang biasa-biasa saja yang harus disalahkan. Qian Chen, kamu terlalu terobsesi, kata Ning Daoxuan ringan. Obsesi berat. Pria terlarang itu dipenuhi aura pembasmi, wajahnya yang dulu tampan berubah menjadi sangat ganas dan terdistorsi. Ia menggeram, Ning Daoxuan, beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Lihat saja sendiri, Sangguan Ziyi telah berlatih selama ratusan tahun, tetapi terobosan apa yang telah ia buat? Ia masih terjebak di ranah Sein pedang bergelar, sementara aku, Sui Qianchen, telah menembus gelar 800 tahun yang lalu dan bergabung dengan jajaran orang suci. Namun kau memilih Sangguan Ziyi. Betapa tidak adilnya surga. Tidak adil. Tatapan Ning Daoxuan dingin saat ia berkata, Sui Qianchen, lihatlah apa yang telah kau lakukan hari ini, lalu tanyakan pada dirimu sendiri mengapa aku memilih Ziyi daripada dirimu untuk mewarisi akademi ini. Jika tingkat kultivasimu belum cukup tinggi, kau bisa memanfaatkan waktu untuk mengembangkannya, tetapi jika hatimu begitu terobsesi dengan Dao hingga kau tersesat ke jalan setan, apa kualifikasimu untuk memimpin Akademi Bailu? Lupakan saja kau baru menjadi seorang bijak. Sekalipun kau telah memasuki alam abadi, aku, Ning Daoxuan, tidak akan membiarkanmu memimpin akademi ini. Bagus, sangat bagus. Sui Qianchen menyeringai, kau telah menindasku di penjara makam pedang selama ratusan tahun. Hari ini, aku akan membalas dendam padamu. Sedangkan untuk bocah itu, aku hanya menerima sedikit bunga. Ning Daoxuan mengerutkan kening. Bu Yixuan adalah murid Ziyi dan juga keponakanmu. Beraninya kau berniat membasminya. Mengapa tidak? Sui Qianchen memegang pedang kekacauan di tangannya, senyumnya yang ganas tersungging di wajahnya. Kau mengkhianatiku, tapi bagaimana mungkin aku tidak mengkhianatimu? Hari ini, aku, Sui Qianchen,
akan berjuang keluar dari sini hanya dengan satu pikiran. Mulai sekarang, tidak akan ada hubungan antara aku dan Tianfeng Bailu. Pak Tua, karena kau pernah menjadi guruku, pergilah dari sini, atau aku tidak akan sopan. Ning Daoxuan mengelus jenggotnya dan tersenyum murid jahat, gunakan keterampilan apapun yang kau miliki, dan biarkan gurumu melihat seberapa besar peningkatanmu setelah mengatasi hidup dan mati. Maumu, Sui Qianchen meraung, dan meskipun ia berada di lantai 4 makam pedang, sebuah gambar Dharma yang menyala-nyala melesat keluar dari tanah dan berubah menjadi gambar Dharma yang tak terkalahkan setinggi puluhan kaki. Pedang panjang itu menembus kehampaan dan menebas dengan niat pedang yang dipenuhi kekuatan hukuman surgawi. Dalam sekejap, langit dan bumi berputar dan berubah warna. Kekuatan pedang ini begitu mengerikan. Sui Qianchen, apakah kamu ingin membasmi gurumu? Sangguan Nanfeng dan Sangguan Ziyi menyerang bersamaan. Pedang Tianfeng dan pedang Bailu berubah menjadi dua sinar cahaya dan saling berhadapan, langsung bertabrakan dengan niat pedang Sui Qianchen. Tiba-tiba, terdengar raungan terus-menerus, seolah-olah tiga sambaran petir saling terkait, menyemburkan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Mereka yang sedikit lebih lemah mulai mundur dengan cepat, dan bahkan murid-murid dengan tingkat kekuatan yang sama seperti Tan Tai Yao, Ling Fei, dan Ling Yun pun mundur satu demi satu, tak berani menghadapi pertempuran ini. Kalian berdua, itu tidak cukup. Sui Qianchen menari dengan pedang panjangnya, dan untaian cahaya pedang transenden menembus langit. Rambut panjangnya berkibar, dan ia tampak seperti dewa atau ibel yang telah turun ke dunia fana. Ia bertarung sendirian melawan dua pendekar pedang bergelar, dan sama sekali tidak dirugikan. Ia bahkan melampaui mereka dalam hal aturan dan ranah pedang. Niat pedangnya halus dan mengalir, dan ia tampak tenang bertarung melawan dua pendekar pedang bergelar itu. Mendesis. Hukum Phoenix terus-menerus membentuk dan membentuk tubuh fisikku. Aku duduk di sana, bermandikan keringat, terpukau oleh pertarungan antara tiga master di hadapanku. Aku tak kuasa menahan diri untuk bertanya, siapakah Sui Qianchen ini? Dia begitu kuat. Di sampingnya, Master Zhuge Ming, menggenggam pedang kuno, tersenyum tipis dan berkata, Sui Qianchen. Tak seorang pun berani menyebut nama ini selama bertahun-tahun. Nama ini sangat asing bagi para murid kedua akademi dan merupakan sesuatu yang tabu. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Bisa. Suara Zhuge Ming memudar menjadi bisikan, tersirat secara rahasia. Anda adalah kepala Istana Suci, dan Anda berhak mengetahui beberapa peristiwa di masa lalu. 800 tahun yang lalu, Akademi Tianfeng dan Akademi Bailu dikenal sebagai kekuatan terkuat di alam atas, tak tertandingi. Ini karena dua dekan yang lebih tua, Ning Daoxuan dan Duan Jingyu, menghasilkan tiga murid yang luar biasa Sangguan Nanfeng dan Sangguan Ziyi. Muda dan dengan pemahaman yang luar biasa, mereka berdua adalah master pedang termuda di alam atas. Murid berharga mereka yang lain adalah Sui Qianchen. Ia menghela napas dan melanjutkan, dibandingkan dengan kedua putri keluarga Sangguan, bakat dan pemahaman Sui Qianchen sungguh mengerikan. Kurasa dia bahkan tidak kalah darimu. Dia menjadi seorang pedang suci bergelar di usia muda, dan bahkan termasuk di antara segelintir orang bijak di alam atas 800 tahun yang lalu, menjadi sosok yang sangat dicari. Namun sejak itu, hati Dao Sui Qianchen telah berubah. Tekadnya untuk membangun pahala abadi semakin nyata. Dia telah berulang kali secara terbuka menentang kedua dekan tua itu dan bahkan diam-diam membuka penjara makam pedang, menarik puluhan ribu roh yin untuk menyerang pasukan kekaisaran. Pertempuran itu berdarah dan dahsyat, dan bahkan sosok sekuat permaisuri api ilahi hampir gagal. Pada akhirnya, jalan lurus alam atas meluncurkan tiga formasi kuno, yang akhirnya menekan Sui Qianchen, membasmi tubuhnya dan menekan jiwanya di bagian terdalam penjara makam pedang, menyegelnya dengan 3.000 jimat spiritual. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa dia akan menerobos dan muncul hari ini. Aku mengerutkan kening. Akankah bencana 800 tahun lalu terulang hari ini? Tidak akan. Zhuge Ming menggelengkan kepala dan menatap medan perang, matanya menyala-nyala saat ia berkata, selama 800 tahun, pedang penekan dewa telah sepenuhnya menekan kultivasi Sui Qianchen, menyebabkannya mengalami kemunduran alih-alih membaik. Sementara itu, kedua dekan dan dekan tua semakin kuat dari hari ke hari. Mereka berempat saja sudah lebih dari cukup untuk menekan Sui Qianchen. Satu-satunya yang perlu kita khawatirkan adalah para master roh yin jauh di dalam makam pedang mereka adalah eksistensi yang paling menakutkan. Ya, setelah lebih dari 100 gerakan, dua suara tong-tong terdengar, dan aura agung mengguncang udara. Tiba-tiba, dua sosok melayang ke tanah. Sangguan Ziyi dan Sangguan Nanfeng masih memancarkan aura transenden, tetapi wajah mereka sedikit pucat, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Kedua pedang suci, Tianfeng dan Bailu, masih memancarkan awan yang menyala-nyala, menunjuk Sui Qianchen di udara dari kejauhan. Murid jahat, Ning Daoxuan mendengus tenang, menjentikkan telapak tangannya,
dan langsung berubah menjadi sinar cahaya pedang dan melesat ke arah Sui Qianchen. Orang tua, kamu akhirnya bersedia bertindak. Sui Qianchen tertawa terbahak-bahak, seluruh tubuhnya dipenuhi temperamen yang menantang, rambut panjangnya berkibar liar, dan dengan lambaian tangannya, puluhan niat pedang yang dipenuhi dengan kekuatan hukuman dewa menyerbu ke arah Ning Daoxuan. Guru, aku menatap ke langit. Kekuatan yang dikerahkan Sui Qianchen dalam jurus ini jauh lebih besar daripada kekuatan yang ia gunakan saat melawan dua pendekar pedang bergelar. Apakah ia benar-benar ingin membasmi gurunya? Namun, ketika Ning Daoxuan melangkah ke udara, dunia di sekitarnya tiba-tiba meredup, papan catur terbentang, dan bintang-bintang berkilauan, seolah seluruh dunia telah menjadi papan caturnya. Ia mengangkat telapak tangannya, dan dengan cubitan ringan dua jari, ia mengambil sebuah bintang, yang langsung berubah menjadi niat pedang yang kuat dan melesat keluar, bertabrakan dengan pedang hukuman surgawi milik Sui Qianchen, dan suara benturan kekuatan suci yang memekakkan telinga terus berlanjut. Begitu kuatnya, hal ini telah meningkat menjadi pertarungan antara dua tabu. Bintang-bintang berkelap-kelip di sela-sela jarinya, dan aura seorang guru melonjak di sekujur tubuh Ning Daoxuan yang membuat orang-orang ingin memujanya. Matanya seolah melihat asal-usul segala sesuatu. Bintang-bintang berjadewa dari tangannya, berulang kali menangkis serangan ganas Sui Qianchen. Ia berkata dengan tenang, Qianchen, kau terlalu terobsesi dengan kekuatan. Bahkan jika kau menjadi seorang bijak, apa yang bisa kau lakukan? Jika aku menggunakan pedang, aku bisa membasmimu, orang tua bodoh. Sui Qianchen mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang lain. Kekuatan ungu hukuman ilahi meraung, samar-samar membangkitkan kekuatan keberuntungan dalam aturan langit dan bumi. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi transparan, seolah-olah para dewa beresonansi dengannya. Kekuatan pedang ini begitu luar biasa sehingga hati pedang banyak orang merasakan tekanan yang luar biasa dan tak kuasa menahan diri untuk menyerah. Kamu masih agak pendek. Mata Ning Daoxuan bagaikan obor, dan ia terus-menerus mengayunkan jari-jarinya. Tiba-tiba, 3 bintang jatuh dan menekan niat pedang Sui Qianchen, lalu membubarkannya kembali. Pada saat yang sama, ia membungkuk dan memukul Sui Qianchen dengan telapak tangan, sambil menggeram, murid jahat, kembalilah dan teruslah menghadap tembok. Apa kau masih ingin membawa bencana ke dunia? Ledakan. Telapak tangan yang ganas itu menekan ke bawah bagai segel langit, dan sebelum menyentuh tanah, tanah di sekitar Sui Qianchen telah runtuh. Seluruh penjara langit makam pedang berdengung dan bergetar, bahkan menyebabkan Gunung Bailu bergetar perlahan. Terlepas dari hasil pertempuran ini, area penjara langit makam pedang ditakdirkan untuk direnovasi. Sui Qianchen berdiri di dalam jejak telapak tangan, matanya berkilauan dengan cahaya yang membara. Hati daunnya tak tertandingi, dan ia menahan kekuatan jejak telapak tangan itu dengan penuh wibawa. Matanya menatap lurus ke arah Ning Daoxuan, tubuhnya memancarkan cahaya ilahi saat ia meraung, di 3000 dao agung, yang kuat memangsa yang lemah. Aku lebih suka melepaskan kebajikan dan kemampuanku sendiri demi akademi. Apa salahnya, jika kau mendengarkanku saat itu, akademi pasti sudah menguasai alam atas sejak lama. Apa yang akan terjadi pada permaisuri api ilahi, dan bagaimana dengan permaisuri Tianxin saat ini? Kau telah menekanku di sini selama bertahun-tahun, mencegahku membuat kemajuan dalam kultivasiku. Jika seseorang benar-benar datang dari tanah terlarang di masa depan, apa kau berharap aku mengandalkan kedua adik perempuanku yang lemah untuk melawan mereka? Sambil berbicara, sorot matanya semakin angkuh, tulang-tulangnya yang tak tergoyahkan menahan kobaran api yang membara saat ia melanjutkan, seandainya aku, Sui Qianchen, tak ada di sini, seandainya orang tuamu ini mati di tangan musuh yang kuat suatu hari nanti, siapa yang akan mampu membalaskan dendammu? Siapa lagi kalau bukan aku? Omong kosong. Duan Jingyu juga marah. Ia mengangkat tangannya dan melontarkan niat pedang. Ini cukup untuk ditanggung Sui Qianchen. Bekas pedang yang mengerikan tergores di dadanya. Energi roh jahat menghilang dan kekuatannya terus menurun. Dua guru besar itu bersama-sama memberi pelajaran kepada murid jahat mereka. Adegan ini sangat jarang terlihat. Zhu Geming menyipitkan matanya dan berkata melalui transmisi suara, Xiaoxuan, apakah menurutmu apa yang dikatakan Sui Qianchen benar? Yang kuat memangsa yang lemah, dan kekuatan berkuasa. Ini benar. Kalau begitu, apakah menurutmu Sui Qianchen melakukan hal yang benar? Tanyanya lagi. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, seperti yang guru katakan, kedengarannya hebat, tapi kenyataannya cukup egois. Kalau kau bisa membasmi orang tak bersalah dan mengadu domba guru dan murid hanya demi kekuasaan, bukankah itu sama saja dengan ibel? Daripada bilang Sui Qianchen murid jahat yang ditindas demi guru, lebih baik bilang dia hanya memanfaatkan guru untuk kekuasaan. Bagus sekali, kamu bisa melihatnya dan tidak tertipu oleh penampilan. Zhu Geming mengangguk dan berkata, selama berabad-abad, banyak sekali jenius muda yang jatuh ke jalan setan demi kekuasaan. Mereka telah mengucapkan begitu banyak kata-kata muluk,
tetapi semuanya hanyalah alasan. Mereka tidak mau memasuki jalan surgawi dengan niat baik, dan pada akhirnya, mereka hanyalah boneka kekuasaan. Ya, guru benar. Pada saat ini, Sui Qianchen meraung di tengah pertempuran sengit, dan api yang berkobar-berkobar ke segala arah, membakar seluruh pedang penekan dewa hingga merah. Kekuatan penyegelnya tiba-tiba menghilang. Sui Qianchen mengangkat sudut mulutnya dan tertawa, kalian belatung di bawah tanah, apa yang kalian tunggu? Waktunya telah tiba bagi kalian untuk melihat cahaya matahari kembali. Bergabunglah denganku untuk membuat dunia yang berbeda. Bum bum bum. Suara penghalang yang runtuh terus terdengar dari bawah tanah, dan tak lama kemudian, untaian aura yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, dan satu persatu berubah menjadi bayangan roh yin di malam hari. Ada roh yin di tingkat ke-6, roh yin di tingkat ke-7, dan bahkan beberapa roh yin yang tidak dikenal tetapi memiliki aura mengerikan yang membuat orang gemetar ketakutan. Mereka seharusnya adalah roh yin di tingkat ke-8 dan ke-9, dan kekuatan mereka sebanding dengan para pedang suci dan pedang suci bergelar. Sungguh mengerikan. Membasmi. Semua roh jahat meraung bersama-sama, seolah-olah setan baru saja lahir. Kang, Sang Zuyue menghunus pedangnya, mengarahkannya ke depan, dan berteriak pelan, taklukkan Ibel. Di udara, banyak pendekar pedang menyerang bersama-sama. Li Qingyin berpakaian putih, semurni dan sebersih peri Guanghan yang datang ke dunia fana. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari dadanya, menyatu di sekelilingnya membentuk konsepsi artistik lautan pedang dari kitab pedang Konfusianisme. Pedang Qingyin memancarkan cahaya suci, dengan total 4 roh pedang bergelantungan di sekitar bilahnya. Gumpalan api bulan peri menyembur keluar dari bilahnya. Ia secara langsung menantang 2 roh yin tingkat santo pedang sendirian dan tetap tak terkalahkan. Sepupuku juga beraksi. Dia satu-satunya semi-santo yang ikut serta dalam pertempuran, tetapi kekuatannya tak kalah dengan para santo pedang itu. Dunia bulu sejati berputar di sekelilingnya, dan tombak Phoenix perak melesat dengan kecemerlangan yang menakjubkan. Tubuhnya yang ramping dan anggun samar-samar terlihat di balik roknya, dan dia begitu cantik sehingga melengkapi sosok Li Qingyin yang tak jauh darinya. Wanita cantik peringkat pertama dan kedua di daftar alam atas beraksi bersama. Adegan ini saja sudah cukup untuk membuat jantung para kultivator muda yang tak terhitung jumlahnya berdebar kencang. Fan Qingyan, Xiao Yi, Yun Nisang, dan para wali serta wali pedang lainnya semuanya beraksi. Bersama dengan belasan wali pedang dan wali yang diutus segera oleh istana, udara tiba-tiba dipenuhi dengan berbagai rupang dharma dan cahaya ilahi. Gelombang energi suci yang dihasilkan oleh pertempuran sengit naik satu demi satu, membuat hampir mustahil bagi siapapun untuk berdiri dalam jarak 5 mil dari makam pedang. Untungnya, Su Geming juga seorang ahli pedang. Ia berdiri di hadapanku, dan energi pedangnya langsung menyelimutiku yang sedang berada di nirwana. Ia menatap medan perang di udara dengan sepasang mata yang luas. Jelas ia juga ingin ikut bertempur, tetapi ia memiliki tugas lain. Langit dipenuhi awan yang beterbangan. Ini adalah perang antar orang kudus. Seluruh langit di atas Gunung Bailu diterangi, dan banyak murid serta kultivator luar hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Akademi Bailu, tetapi banyak orang masih bingung tentang apa yang telah terjadi, dan tidak semua orang berani datang dan menyaksikan pertempuran. Sekali terlibat dalam perang tingkat ini, akan sulit untuk lolos hanya karena keberuntungan. Waktu berlalu perlahan, dan hari sudah larut malam. Nirwana Phoenixku hampir tiba. Seluruh tubuhku terbungkus dalam wujud Dharma Phoenix yang transenden, sehingga bahkan Fan Qingyan, Sang Zuyue, dan yang lainnya menatapku dengan heran. Sepupuku dan Li Qingyin, mereka menatapku dengan senyum hangat. Mereka sudah yakin bahwa aku baik-baik saja. Hukum Phoenix terus mengalir di dalam tubuhnya, membentuk kembali tubuhnya dalam proses nirvana dan semakin menyempurnakannya, terutama lengan kanannya. Ia merasakan sensasi terbakar, yang kemudian digantikan oleh rasa dingin yang luar biasa, bahkan dengan kekuatan es dan api yang masih tersisa di sekitarnya. Gumpalan aura suci berkeliaran, dan otot serta tulang tampak mengalami perubahan halus, terutama di bagian terdalam otot, tempat gumpalan cahaya kemasan memancar, yang membuat orang-orang mendesah penuh emosi. Bagus. Su Geming tersenyum tipis. Metode Phoenix memang layak menjadi salah satu dari 10 teknik tertinggi. Teknik ini benar-benar mengaktifkan kekuatan penyucian dalam satu nirvana. Saya sangat gembira. Lengan kanan saya sudah mulai disucikan. Ini adalah langkah pertama dalam penyucian tubuh. Yang disebut penyucian tubuh, sesuai namanya, adalah memurnikan seluruh tubuh menjadi tubuh yang kudus. Kekuatan akan meningkat drastis, dan kesengsaraan guntur yang dahsyat akan didatangkan untuk membersihkannya kembali, sehingga memperoleh tubuh terkuat di dunia. Langkah pertama dalam penyucian tubuh adalah menguduskan sebagian tubuh terlebih dahulu, baru kemudian menguduskan seluruh tubuh. Sihir Phoenix masih menyelimuti lengan kananku. Aku menarik napas dalam-dalam,
menelan segenggam pil, dan segera memulai proses pemurnian. Untuk beberapa saat, suara mendesis itu terus berlanjut, dan seluruh lengan kananku mengalami beberapa perubahan halus. Seluruh lenganku menjadi cerah dan tembus cahaya, dan darah mengalir di antara pembuluh darah kemasan, yang sungguh suci. Pada saat yang sama, kekuatannya meningkat drastis, dan tubuh yang disucikan menjadi luar biasa dan tidak dapat dibandingkan dengan tubuh biasa. Dalam sekejap mata, seluruh lengan kanannya disucikan sepenuhnya, dan segel Phoenix meredup satu persatu. Ia terlahir kembali di Nirvana, dan aura serta kekuatannya meningkat drastis, terutama lengan kanannya yang kini penuh kekuatan. Energi pedang yang diayunkan dengan lengan kanannya mungkin setidaknya 2 kali lebih kuat. Tiba-tiba aku berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Lukaku sudah sembuh total dan kekuatanku meningkat sekitar 30%. Rasanya sungguh menyenangkan. Saat itu, geraman pelan terdengar dari kejauhan. Itu Sui Qianchen. Sepasang matanya yang dominan menatapku tajam, dan ia menggeram, kalaupun aku disegel lagi, aku akan membuatmu merasakan rasa sakit seperti itu, hahaha. Pedang panjang itu bergetar dan berubah menjadi gelombang udara ungu, yang masih merupakan pukulan penuh kekuatan hukuman ilahi. Makhluk jahat, Zhu Geming mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Guru, biar aku saja yang melakukannya. Aku melangkah maju di udara, wajahku tenang. Kekuatan Sui Qianchen telah berkurang hingga hanya 20% di bawah pengepungan 2 tabu. Meskipun masih tabu, dia mungkin tidak bisa membasmiku dengan satu pedang. Lagi pula, dia baru saja membentuk kembali tubuhnya melalui metode Phoenix, dan dia punya sesuatu untuk dimakan. Dia mengangkat tangannya dan memanggil pedang tulang abadi. 3 bayangan jiwa pedang membubung ke langit, dan api berputar di sekitar mereka, membentuk dunia pedang bulu sejati. Namun semua ini lenyap dalam sekejap, dan sebuah pedang secepat kilat telah melesat keluar. Terlebih lagi, itu adalah pedang yang mengandung kekuatan 3 bulu sejati. Dor! Kedua energi pedang itu bertabrakan, dan tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat dan mengerikan menyerbu pedang tulang abadi. Sui Qianchen adalah Sui Qianchen, meskipun ia berada dalam kondisi lemah, ia tetap bukan seseorang yang bisa kuhentikan. Aku terkejut dan mundur puluhan kaki, tampak sangat malu. Di sisi lain, Sui Qianchen tertegun. Ia melirik pedang di tangannya dan berkata, bagaimana mungkin? Seorang setengah suci saja bisa menangkis pedangku. Di udara, Ning Daoxuan berkata dengan bangga, apakah kau pikir kau satu-satunya jenius yang tak tertandingi di Akademi Bailu? Suatu hari nanti, prestasinya akan melampauimu. Buka matamu dan saksikan. Apa? Sui Qianchen meraung, dan saat dia dipukul mundur oleh energi suci yang kuat dari kedua dekan tua itu, dia berteriak, nak, siapa namamu? Dia akan diledakkan ke dalam makam pedang dan disegel lagi. Aku berkata dengan tenang, kau tak perlu bertanya. Cepat atau lambat, aku akan pergi ke lantai 9 makam pedang untuk menemukanmu. Oke, aku akan menunggumu. Suara jahat Sui Qianchen terdengar di angin, kalau begitu aku akan membasmimu tanpa ragu. Buka rerun dewa pedang. Duan Jingyu meraung pelan, jubah panjangnya berkibar, memancarkan aura keabadian. Ia berdiri di atas pedang Zhensen, dan kekuatan suci mengalir ke dalam pedang tersebut. Dalam sekejap mata, bayangan pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi, berdiri tegak di udara, dipenuhi aura hikmat dan mendominasi. Tubuh Sui Qianchen dirobohkan oleh pedang Ning Daoxuan, dan dalam sekejap mata, ia tenggelam ke kedalaman makam pedang. Dunia luar menyelimutinya, membentuk bola cahaya suci, sehingga bahkan jika para kultivator pedang Yinling itu melarikan diri dari makam pedang, mereka tidak dapat lolos dari selubung rerun dewa pedang. Ayo bertarung. Benar sekali, mari kita lawan kelompok pendeta munafik yang saleh ini. Kami tidak akan pernah ditekan lagi. Sekelompok roh yin berwajah garang dan bermata tajam, dan serangan mereka semakin ganas, sehingga para santo terluka satu demi satu. Beberapa santo bahkan terbasmi langsung oleh roh yin yang kuat setingkat santo pedang. Sebilah pedang menembus rerun dewa suci, dan raungannya merobek langit dan membelah bumi. Deru rerun dewa suci yang hancur mengguncang seluruh gunung Bailu, yang sangat melengking. Karena kau tidak ingin ditekan lagi, maka lenyapkanlah jiwamu sepenuhnya. Ning Daoxuan mengibaskan lengan bajunya yang panjang, matanya dipenuhi niat membasmi, dan berkata, kau telah lama ditindas, tetapi kau belum bertobat, namun berani mengikuti murid-murid jahatmu dalam pemberontakan. Jika memang begitu, jangan salahkan aku karena kejam dengan pedangku. Setelah mengatakan itu, sang master melancarkan jurusnya. Cahaya pedang mengalir bagai bintang jatuh. 3 tebasan pedang berturut-turut, yang membawa kekuatan misterius bintang-bintang di alam semesta dan niat pedang yang agung, langsung menghancurkan tubuh seorang hantu santo pedang bergelar. Kekuatan lembut yang tersembunyi dalam jurus-jurus pedang itu meledak lagi, membasmi 3 hantu santo pedang yang enggan kembali ke makam pedang. Jurus terlarang itu memusnahkan mereka sepenuhnya,
membuat mereka tak punya kesempatan untuk bereinkarnasi. Jika kamu keras kepala dan menolak berubah, kamu pantas mati. Ia mengangkat pedang kuno hitam bagaikan ikan yang pecah di dalam sumur, dan hukum pedang misterius yang menembus langit dan bumi menyembur keluar dari tubuhnya. Bagaikan membangkitkan serangkaian naga gila, ia membasmi sekelompok pendekar pedang dan roh jahat tanpa ampun. Energi pedang mengalir, mengukir jejak mengerikan di tanah, mengguncang seluruh gunung Bailu. Kedua monster tua itu beraksi, sungguh mengerikan. Dengan bantuan Sangguan Nanfeng, Sangguan Ziyi dan yang lainnya, roh-roh jahat yang telah melarikan diri dari makam pedang melihat bahwa situasinya tidak baik, dan kebanyakan dari mereka kembali ke penjara makam pedang seperti air pasang untuk terus menjadi tawanan mereka, sementara mereka yang keras kepala semuanya dipenggal. Pertempuran itu berlangsung hampir setengah hari. Akhirnya, Lin Muzhao, Long Sun, Dong Fangchen, Tan Taiyao, dan yang lainnya, bersama saya, bertindak bersama untuk mengusir roh jahat para pendekar pedang kembali ke makam pedang. Di pagi hari, ketika sinar matahari pertama menembus awan dan jatuh di makam pedang, semua orang menghela napas lega. Hantu sang kultivator pedang tak lagi terlihat di antara awan yang berputar-putar, dan suasana damai pun tercipta. Pedang penekan dewa bersinar terang, dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Pedang itu sudah mulai memperbaiki diri, dan tak lama lagi batasan-batasan di penjara makam pedang akan dipulihkan. Sumber segala sesuatu adalah penguasa bulan ilahi. Sangguan Ziyi sedikit mengernyit dan dengan hormat menyapa Duan Jingyu dan Ning Daoxuan. Tuan, Paman Tuan, menurut kalian berdua, bagaimana penguasa bulan ilahi harus disegel? Sekarang, berita tentang jatuhnya artefak ini ke tangan Akademi Rusa Putih pasti sudah menyebar. Jika tetap disimpan di penjara makam pedang, artefak itu mungkin akan bermutasi lagi. Saya harap kalian dapat mengambil penguasa bulan ilahi dan memindahkannya. Duan Jingyu menghela napas dan berkata, gadis kecil Ziyi, bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu, kakak senior? Sangguan Ziyi memandang Sangguan Nanfeng. Ekspresi Sangguan Nanfeng serius. Ia berkata, adik Ziyi benar. Meninggalkan penguasa bulan ilahi di penjara makam pedang adalah bahaya tersembunyi yang serius. Menurutku, penguasa bulan ilahi ini dapat mengendalikan reinkarnasi dan mewarisi kekayaan waktu yang agung di alam semesta. Ia adalah senjata ilahi sekaligus senjata mematikan. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Bagaimana kalau menyerahkannya kepada guru dan paman guru untuk diamankan? Benar saja, hal itu tetap menimpa kami, tulang-tulang tua. Duan Jingyu merendahkan suaranya dan berkata, kalau begitu, Ning Tua dan aku akan diam-diam memindahkan penguasa bulan ilahi dari makam pedang dan meletakkannya di lantai 9 paviliun pedang. Kita tidak hanya akan menjaganya di sana, tetapi juga akan ada beberapa penjaga dari akademi, dan juga akan ada puluhan formasi suci yang melindunginya. Kita harus bisa memastikan keamanannya, bahkan jika tabu itu muncul. Itu bagus. Sangguan Ziyi berjalan dengan anggun, matanya lembut Xiaoxuan, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, terima kasih atas perhatian Anda, Guru. Terima kasih telah memasuki lantai 7 makam pedang dan mendapatkan wawasan awal tentang perubahan di bawahnya. Kalau tidak, Akademi Rusa Putih kita sendiri mungkin tidak akan mampu memadamkan kerusuhan para tahanan kultivator pedang ini. Karena kau telah terlahir kembali seperti burung phoenix, beristirahatlah dengan baik dan bangun kembali kekuatan fisik serta fondasimu. Ya, saya akan mengikuti perintah guru. Tak lama kemudian, sepupuku dan Li Qingyin hidup berdampingan. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya keduanya hampir bersamaan. Bagus. Aku menggelengkan kepala dan tersenyum sambil mengerutkan kening aku hanya merasa terlalu lemah. Ketika terobosan tabu itu muncul, aku sama sekali tidak bisa membantu. Li Qingyin tersenyum dan berkata, itu tabu. Belum lagi dirimu, bahkan seorang santo bergelar pun mungkin tak mampu menghentikan Sui Qianchen. Kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Mata sepupuku berkaca-kaca saat ia berkata, keributan ini cukup besar, bahkan membuat garnisun kekaisaran khawatir. Meskipun tampaknya tidak ada hubungannya, aku samar-samar bisa merasakan badai akan datang. Kemunculan Sui Qianchen hanyalah sebuah kesempatan. Pelaku sebenarnya mungkin bukan Shen Yueqi. Saya terkejut dan berbisik, kakak, menurutmu apa itu? Keberuntungan alam atas. Mata sepupuku yang indah berbinar-binar, tatapannya serius saat ia melanjutkan, alam atas tersusun dari hukum-hukum segala sesuatu, diatur oleh berbagai keberuntungan agung yang dikenal sebagai jalan surga. Dalam beberapa tahun terakhir, alam atas terus-menerus dilanda kekacauan, dengan lautan mayat yang tak berujung, tanah terlarang surah Heavenly Mansion, dan kerusuhan baru-baru ini di penjara makam pedang. Ini cukup untuk membuktikan bahwa badai akan datang. Itu benar. Sangguan Ziyi menatap sepupunya dalam-dalam dan berkata, Tuan Busuanyin sangat menguasai seluk-beluk langit dan bumi.
Badai memang akan datang. Aku bisa merasakannya ketika klan Ibel Darah mulai bergerak. Lin Muzhao mengerutkan kening tuan, apakah Anda mengatakan bahwa tanah pengasingan akhirnya akan melakukan serangan balik? Ini mungkin bukan tempat pengasingan. Ada beberapa kekuatan dan pasukan misterius. Mereka tidak berjuang sendirian. Sangguan Nanfeng menghela napas dan berkata, mari kita semua berlatih sendiri. Begitu perang dimulai, semua orang akan bergegas ke medan perang. Ya, Guru. Li Qingyin, Ouyang Mengyue dan murid Akademi Tianfeng lainnya mengangguk serempak. Setelah penjara makam pedang ditutup kembali, semua orang bubar. Ketika saya mengirim sepupu saya keluar dari Gunung Bailu, saya mendapati sekelompok besar pasukan kekaisaran yang pada telah mengepung kaki gunung. Dilihat dari jumlah orangnya, setidaknya ada 100.000 orang. Pemandangan itu sangat spektakuler, menunjukkan betapa istana kekaisaran sangat bergantung pada Akademi Bailu dan penjara makam pedang. Kembali ke akademi, masuki gua, lalu melangkah ke dunia Senye dan terus berlatih. Kekuatanku jauh dari cukup untuk melawan tabu-tabu itu, bahkan pedang suci pun tak mampu melawannya. Baik Li Qingyin, Fan Qinghui, Sang Zuyue, dan lainnya, masing-masing memiliki peluang hampir 100% untuk mengalahkanku. Kesenjangan antara ranah dan fondasi kita terlalu besar, dan itu tak terimbangi oleh keberuntungan dan kartu truf. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata di Gua Sengyuan. Setelah terus-menerus menyerap dan memurnikan energi spiritual, tubuhku menjadi semakin kuat. Bersamaan dengan awan yang bergulung-gulung, aliran merah menyala tiba-tiba muncul di dalam tubuh, membakar tubuh dan menyebabkan pembengkakan serta rasa sakit. Benar saja, itu datang, pembuluh darah suci ke-29ku. Di sampingnya, Lin Muzhao menunjukkan ekspresi gembira selamat, saudara muda. Terima kasih, kakak senior. Saya juga sedikit gembira. Kali ini saya sudah terbiasa dengan prosesnya dan dengan cepat mengendalikan kekuatan suci untuk membuka urat suci ini dengan cepat. Saat urat suci itu terbentuk sempurna, energi suci di tubuh saya seakan-akan berlama-lama seperti kabut, dan awan-awan yang berkobar meletus, seolah-olah gunung berapi sedang mendidih, siap meletus kapan saja. Itu pertanda bahwa Roh Kudus telah sempurna, dan saya dapat menyucikan kembali an tertentu. Ia menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya diselimuti api Tao, lalu mengangkat lengan kirinya. Kali ini ia memilih lengan kirinya, dan ia akan menyucikan kedua lengannya terlebih dahulu. Di bawah nyala api Dao, lengannya terasa nyeri yang membakar. Ini adalah proses pemurnian tubuhnya kembali. Dalam sekejap, keringat mulai mengalir, dan kotoran di tubuhnya pun ikut terbuang bersama keringat. Jauh di dalam otot-otot lengannya, gumpalan energi suci melonjak, terus-menerus merangsang proses pemurnian. Bahkan ada gumpalan api putih yang melayang di antara otot-ototnya. Rasanya sakit, tetapi penuh kekuatan. Lin Muzhao berlutut dengan tenang di sampingku untuk melindungiku, matanya yang indah dipenuhi sukacita. Melihatku berhasil, ia bahkan lebih bahagia daripada jika ia sendiri yang berhasil. Setelah hampir 3 jam, seluruh lengan kiriku basah kuyup oleh keringat, dan lengan bajuku pun basah kuyup. Aku menggulungnya, memperlihatkan lengan yang bercahaya. Otot dan tulangnya tampak transparan, dan aku bisa melihat gumpalan energi suci mengalir. Tingkat kehalusan fisikku sudah mencapai puncak semi-kesucian. Zizi, dikelilingi asap, lengan itu menjadi semakin jernih dan cemerlang, dan kekuatan dahsyat melonjak di dalam lengan itu, dan penyucian akan segera selesai. Setelah penyucian selesai, kekuatan fisik pukulan yang dilontarkan oleh lengan kiri pasti akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya, mungkin 2 kali atau bahkan 3 kali lipat, yang akan sangat meningkatkan kekuatan teknik unik seperti segel tinju naga sejati. Panggilan. Saat lenganku disucikan, aku menghembuskan napas udara busuk, dan tubuhku hampir kelelahan. Lin Muzhao segera mendukungku dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Perasaan kelelahannya sangat kuat. Kalau begitu, istirahatlah. Lin Muzhao membantuku berbaring di atas sehelai daun emas yang lembut, masih berlutut dengan anggun di sampingku. Seluruh tubuhnya dipenuhi pesona surgawi Santo Rusa Putih. Ia tersenyum dan berkata, adik junior, apakah kau benar-benar bertekad untuk mencapai kesucian secara jasmani? Aku hanya sedang mengejarnya. Kalau kamu bisa, kenapa tidak mencobanya? Aku menatapnya dan berkata, saudari, apa kamu benar-benar tidak pernah berpikir untuk menjadi orang suci secara jasmani? Saya memikirkannya, tapi menyerah. Matanya seindah air, dan ia tersenyum tipis, berkata, fondasi fisik suster senior jauh lebih rendah daripada Anda. Beliau kini telah mencapai puncak semi-kesucian, tetapi tubuh fisiknya baru kurang dari 80% disucikan. Sangat sulit untuk mendekati angka 80%. Setelah tidur selama 2 hari penuh, aku terbangun perlahan, dan tubuhku seakan ikut terbangun. Kekuatan fisik yang dahsyat perlahan pulih dalam tubuhku. Tepat saat aku menopang lenganku dan berdiri,
Aku melihat Lin Muzhao berlutut tak jauh dariku, seluruh tubuhnya dipenuhi kegembiraan, dan urat suci berwarna merah menyala membentang dari dahi hingga lengannya, bersinar terang. Urat itu telah terbuka. Inilah urat sucinya yang ke-32. Hah! Lin Muzhao membuka mata indahnya, melirik ke arahku sekilas, lalu berkata sambil tersenyum, mengapa kau tidak memberiku ucapan selamat, kakak senior? Selamat, kakak senior, kau semakin dekat ke alam tertinggi 36 Vena Suci. Tidak, ia menggelengkan kepala, raut frustrasi terpancar di wajahnya, lalu berkata, aku sudah mencapai alam tertinggi. Bahkan dengan kesempatan seperti dunia daun ilahi dan surga gua asal suci, aku masih butuh waktu lama untuk membuka Vena Suci. Aku bisa merasakan potensiku telah terstimulasi sepenuhnya, dan aku hanya bisa memasuki alam suci dengan 32 Vena Suci. Aku tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi aku hanya berjongkok di sana dalam diam. Sebaliknya, Lin Muzhao tersenyum dan berkata, bocah bau, apa yang kau ragukan? Tidak apa-apa, kakak senior tidak butuh dihibur. Setiap orang punya bakat dan pemahaman yang terbatas. Tidak semua orang aneh sepertimu dan Paman Sui Qianchen. Apakah aku aneh? Bukankah begitu? Matanya berbinar-binar, dan dia sangat cantik. Dia memegang lenganku dan berdiri. Pakaian putihnya berkibar-kibar, dan tubuhnya memancarkan aroma lembut seorang gadis muda. Dia berkata, adik junior, saatnya kita keluar. Kamu mau pergi kemana? Tantang daftar semi-sein. Katanya dengan tatapan penuh tekad, kau bahkan belum masuk daftar semi-sein. Ini tidak akan berhasil. Suster senior hanya berada di peringkat ke-27 dalam daftar semi-sein. Peringkat seperti itu sungguh memalukan bagi kehormatan sekte kita. Sekarang suster senior telah membuka 32 Vena Sein, dia akan mencoba melihat seberapa jauh dia bisa mencapai daftar semi-sein. Dalam pertempuran ini, suster senior akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo, kakak senior. Aku juga ingin memeriksa kekuatanku dan melihat peringkatku di peringkat semi-sein. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya, keduanya terbang menuju kota Zhongzhou. Di pagi hari, kota Zhongzhou ramai dengan aktivitas, rombongan karavan dan biksu datang dan pergi. Kota paling makmur di seluruh Zhongzhou ini memang luar biasa. Namun, saat itu, menara Bahuang di kota Zhongzhou hampir sepenuhnya lenyap, dan sebagai gantinya berdiri beberapa kamar dagang yang didukung oleh istana kekaisaran. Tampaknya menara Bahuang telah kalah dalam pertempuran dengan Fan Qingyan di Zhongzhou, dan gagal di saat-saat terakhir. Tahap pertempuran yang menentukan. Dua kultivator Yuanling Realm sedang bertarung, cahaya pedang dan bilah kapak saling bertautan, dan Yuan Qi memenuhi medan perang. Keduanya cukup kuat, dan berada di antara 100 kultivator teratas. Pertarungan ini menarik banyak orang untuk menonton, dan tribun di sekitar medan perang hampir penuh sesak. Ketika kakak perempuanku dan aku melangkah ke panggung pertempuran yang menentukan dengan pakaian kami sebagai murid Saint Palace, hampir semua mata tertuju ke arah kami, masing-masing dipenuhi dengan keheranan, dan banyak yang bahkan mengenali kami secara langsung. Bukankah itu peri Muzhao dari Akademi Rusa Putih? Dia sebenarnya ada di arena pertempuran penentuan. Sepertinya dia benar-benar mengincar peringkat semi-sein. Cek-cek, aura peri Muzhao saat ini benar-benar seperti peri dari dunia fana. Sepertinya dia datang dengan persiapan. Mungkinkah orang di sampingnya adalah Bu Yixuan? Memang, aku sendiri menyaksikan Bu Yixuan membasmi Yuseng. Dia benar-benar pahlawan muda. Kali ini, Bu Yixuan mungkin akan masuk dalam daftar semi-santo. Aku penasaran seberapa tinggi dia bisa mencapainya. Bu Yixuan ternyata maju terlalu cepat. Hanya butuh beberapa tahun baginya untuk beranjak dari alam raja manusia ke tahap awal alam roh kaisar. Tubuh fisik dan fondasinya dalam aturan agak kurang. Sekalipun dia bisa membasmi seorang Sein, aku khawatir dia tidak akan bisa masuk 10 besar daftar semi-sein. Kita lihat saja, dipimpin oleh dua penjaga dari daftar semi-sein, aku dan kakak perempuanku datang jauh-jauh ke belakang panggung, dan masing-masing menantang senjata roh daftar semi-sein, lalu mulai menantang. Lin Muzhao sudah familiar dengan tempat itu, tapi aku agak gugup. Ini pertama kalinya aku menantang daftar semi-sein yang legendaris. Lagi pula, daftar pertempuran ini konon merupakan daftar pertempuran dengan kandungan emas tertinggi kedua di alam atas setelah daftar Sein. Daftar ini menjadi batu asah bagi generasi Raja Muda. Sudah menjadi aturan tak tertulis bahwa setiap orang harus membuktikan kekuatan mereka di daftar semi-Sein. Saat ia melangkah ke dalam roh senjata, gumpalan kabut tiba-tiba memenuhi sekelilingnya. Dinding batu di belakang, kiri, dan kanannya perlahan menghilang, digantikan oleh ruang pertempuran yang kosong. Langit dipenuhi bintang-bintang terang, secemerlang permata terbalik. Hukum langit dan bumi di sekelilingnya perlahan mulai terbentuk. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah putih muncul, tubuhnya memancarkan aura mengerikan.
Ia tersenyum lembut dan berkata, anak muda, ini pertama kalinya kau menantang daftar semi-saint. Bolehkah aku bertanya, tempat mana yang akan kau tantang? Yang terakhir, kataku. Dia langsung menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, dengan kekuatanmu, kau benar-benar menantang posisi ke-10.000. Bukankah itu membuang-buang bakat? Roh senjata ini bersifat spiritual dan benar-benar dapat melihat kekuatanku. Aku nyengir dan berkata, karena senior berkata begitu, ayo kita tantang dari posisi ke-100. Baiklah, inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang raja muda sepertimu. Pria tua itu menepuk tangannya pelan, dan tiba-tiba muncul beberapa cahaya spiritual di udara, yang dengan cepat berkumpul membentuk sosok seseorang. Sosok itu adalah seorang kenalan, Zhang Heng, penguasa muda Yinzu di Menara Bahuang. Ia tak pernah menyangka akan bertemu orang ini dalam daftar semi-suci. Zhang Heng, mengenakan jubah hijau panjang, tampak sangat anggun dan tampan. Ia memegang pedang supernatural berpola spiritual di tangannya. Ia menatapku dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Kau? Ya, ini aku. Kau menantang peringkat semi-saint untuk pertama kalinya, dan kau malah memilihku. Ia tersenyum tipis Bu Yixuan, tidakkah kau terlalu percaya diri? Aku berkata dengan tenang, awalnya aku ingin menantang pemain peringkat ke-10 secara langsung, tetapi agar bisa maju secara bertahap, aku memilih opsi terbaik berikutnya. Aku akan menantangmu, pemain peringkat ke-100, terlebih dahulu. Permisi, 3 langkah saja sudah cukup untuk mengalahkanmu. Apa katamu? Zhang Heng sangat marah. Ia mengayunkan pedangnya, dan beberapa aura pedang berputar-putar di sekitarnya. Ia menebas pedang itu dari udara dengan momentum yang luar biasa. Itu adalah teknik pedang Bahuang Tonggu dari Menara Bahuang. Meskipun ilmu pedang Tonggu kuat, Zhang Heng belum menguasainya dengan sempurna. Aku bahkan bisa melihat tak kurang dari 10 kekurangan sekilas. Di hadapanku, yang berada di puncak alam kesatuan pedang dan hati, ilmu pedang Zhang Heng tampak terlalu kekanak-kanakan, dan ia bahkan tampak meremehkan musuh. Entah apa yang memberinya keberanian untuk meremehkan musuh. Berdengung, pedang tulang abadi memancarkan 3.400 pola spiritual cahaya, pilar pedang melesat ke langit, untaian kata-kata beterbangan dari tubuhnya, membuka lautan kata di sekitarnya. Niat pedang Konfusianisme dan Tao melonjak, dan pedang panjang itu bergetar ringan, langsung melesatkan jurus pertama dari 9 pedang Konfusianisme dan Tao yang tak tertandingi. Di bawah aura yang menggerakkan gunung dan sungai, sebuah kata kejutan yang dahsyat meledak. Ledakan, satu kata menggemparkan dunia, dan konsepsi artistik teknik pedang Tonggu hancur seketika, membuat Zhang Heng tercengang. Ia mungkin berpikir ia memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi ia tak pernah menyangka akan kalah telak dalam hal aturan dan kekuatan hanya dengan satu jurus. Tanpa menunggu reaksinya, aku menyerbu maju bersama badai dan melancarkan jurus kedua, naga tersembunyi yang muncul dari jurang, serbu. Mengaum, seekor naga hitam melesat keluar dari lautan kata-kata, dan aura agung menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi aura pedang yang tak tertandingi dan menerjang ke depan. Daya represif yang dihasilkan oleh aura pedang Konfusianisme dan Tao ini begitu dahsyat sehingga Zhang Heng mengerang dan terpaksa menghunus pedangnya untuk membela diri. Namun, energi pedang pelindungnya hancur sedikit demi sedikit di bawah aura pedang Konfusianisme dan Tao, dan dalam sekejap mata, tubuhnya meledak menjadi bola cahaya. Ia terbasmi dalam 2 gerakan. Bu Yixuan menang. Roh tua itu muncul, menyipitkan matanya, dan berkata sambil tersenyum, sudah kubilang, dengan kekuatanmu, kau bisa dengan mudah masuk 10 besar, jadi untuk apa repot-repot menantang 10.000 teratas dan membuang-buang tenagamu. Saya pun tertawa, lakukan saja langkah demi langkah. Namun, pertempuran ini membuatku menyadari betapa jauhnya perbedaan antara diriku dan para petarung terkuat di daftar semi-saint. Zhang Heng berada di peringkat 100 teratas daftar semi-saint, tetapi ia hanya mampu bertahan lebih dari 3 jurus di bawah pedangku. Meskipun aku dicurigai meremehkan musuh, aku hanya mampu bertahan lebih dari 10 jurus, 100 petarung teratas daftar semi-saint yang dulu kukagumi. Kini setelah mencapai puncak daftar semi-saint, aku merasa mereka biasa saja. Namun, lawan berikutnya yang akan ditantang bahkan lebih kuat. Senior, saya ingin menantang posisi ke-50, kataku. Bisa, lelaki tua dengan roh senjata itu mengibaskan lengan bajunya, dan energi spiritual di udara kembali berkumpul. Kali ini lawannya sangat menakutkan. Ia bukan manusia, melainkan setengah manusia. Ia adalah manusia beruang yang kuat, tinggi, dan berotot. Ia bertubuh manusia tetapi berkepala beruang. Taringnya bersinar redup, dan matanya dipenuhi niat membasmi. Tak perlu dipikirkan lagi. Ia adalah keturunan ras alien yang ganas. Daftar semi-saint tidak sepenuhnya milik manusia, melainkan merupakan kesimpulan dari aturan dan tatanan alam atas. Daftar Raja Manusia, daftar Tailing, dan daftar Yuanling boleh saja, dengan manusia mendominasi. Namun,
Dalam hal daftar semi-Sein dan daftar Sein, keturunan binatang buas dan binatang suci dengan warisan darah lebih diunggulkan. Terutama di 100 besar daftar semi-Sein, manusia hanya kurang dari setengahnya. Semi-Sein terkuat adalah istri saya, Li Qingyin, yang mencapai posisi ketiga. Namun, kini ia telah menyalakan api rerun Dewa Suci, dan namanya telah menghilang dari daftar semi-Sein. Dengan demikian, 4 besar daftar semi-Sein bukanlah manusia. Manusia, kau seharusnya tidak menantangku. Prajurit beruang itu mengangkat tinjunya, dan tiba-tiba cahaya bintang muncul di sekitar tinjunya. Dalam sekejap mata, ia tampak seperti menggenggam 2 bintang terang. Irama yang teratur itu melonjak, yang sangat menakutkan. Saya juga tercengang. Inilah misteri aturan bumi. Bumi dan bintang-bintang saling terhubung. Hanya para kultivator yang telah menguasai aturan bumi hingga tingkat tertentu yang memenuhi syarat untuk melihat sekilas kekuatan aturan bintang-bintang. Prajurit beruang ini sangat kuat. Ia adalah keturunan seorang pembasmi, tetapi pemahamannya tentang aturan telah mencapai tingkat ini. Sungguh luar biasa. Terlebih lagi, kekuatan aturan bintang terletak pada pertahanannya. Lawan ini sulit dihadapi. Ayo lakukan. Aku mengarahkan pedang tulang abadi ke kejauhan dan berkata dengan santai, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Haha, kamu akan segera tahu. Manusia beruang itu meraung, dan tangan besinya datang dengan badai. Tiba-tiba, aturan ruang di sekitarku terjepit dan mulai runtuh terus-menerus. Rasanya begitu mengerikan, seolah-olah aku telah bertabrakan langsung dengan bintang yang keras, dan tak ada cara untuk menghindarinya. Pedang panjang itu tiba-tiba menyapu, menggambar bulan purnama. Pedang abadi membelah bulan. Deng! Bintang-bintang begitu bersemangat hingga lengannya mati rasa. Alisnya langsung berkerut. Kekuatan macam apa ini? Aneh sekali. Bahkan serangan Sein tingkat menengah pun tak akan seaneh itu, kan? Sebagai keturunan binatang buas, kekuatan garis keturunannya tidak boleh diremehkan. Hanya ini yang dapat kau lakukan, manusia. Ekspresi mengejek terpancar di wajah manusia beruang itu. Tiba-tiba ia mengepalkan tinjunya dan meninju lagi dengan momentum yang kuat dan dalam, menguasai seluruh wilayah, dan memandang rendah semua orang. Aku mengerutkan kening. Kalau aku tidak bertindak nyata, aku sungguh tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap keturunan binatang buas ini. Pedang itu bersinar dengan cahaya yang dahsyat, dan 2 bayangan jiwa pedang melesat ke langit, dengan jiwa-jiwa suci berwarna-warni berdiri berjajar. Pedang tulang abadi melancarkan 2 tebasan berturut-turut, yaitu Long Hong Guanri dan Xing Huo Yan Liao, dan menyerang tinju manusia beruang itu dengan niat pedang yang tak terhancurkan. Namun, kemampuan tinjunya luar biasa kuat. Dengan bintang-bintang di tangannya, ia mampu bertarung setara dengan 9 pedang Konfusianisme dan Taoisme dalam 1 tebasan. Ketakutan. Manusia beruang itu tampak lebih terkejut daripada saya, wajahnya dipenuhi kengerian manusia, bagaimana kau bisa memiliki kekuatan ledakan yang begitu mengerikan? Tetapi itu tetap tidak menekanmu, kataku. Dia mencibir, menekanku. Jangan konyol. Kalau kau ingin menindasku hanya dengan kekuatan, bahkan 10 besar dalam daftar semi-Sein pun tidak akan cukup. Dan kau salah satu dari sedikit manusia yang bisa menandingi kekuatanku. Sambil berbicara, ia menggeram, dan darah menyembur keluar dari tubuhnya. Darah binatang buas itu mulai mendidih. Rasa ngeri langsung menyelimuti hatiku. Kekuatannya meningkat setidaknya 30% lagi. Kecuali aku menggunakan teknik naga sejati, mustahil untuk mengalahkan manusia beruang ini dalam hal kekuatan fisik. Sungguh luar biasa. Ras ini terlahir untuk berperang. Karena kita tidak bisa menang dengan kekuatan, mari kita menang dengan aturan. Wah, papan catur di bawah kakiku tiba-tiba terbuka, dan aku melangkah ke alam semesta. Aku mengangkat pedang tulang abadi dan mengetuknya pelan di alam semesta. Tiba-tiba, puluhan aura pedang melonjak, menyerang dengan berbagai sudut dan kecepatan yang aneh. Manusia beruang itu menggeram, mengayunkan tinjunya, dan dengan cepat menghancurkan aura pedang itu berkeping-keping, tanpa kehilangan kendali sama sekali. Bahkan di alam semesta, dia masih bisa sekuat itu. Potensi keturunan binatang buas itu sungguh mengerikan. Namun, seiring dengan semakin derasnya aliran pedangku, ia akhirnya mulai tak mampu membela diri. Cahaya pedang berdentang di tubuhnya, tetapi tak mampu melukainya. Bagian terkuat dari orang-orang yang mempraktikkan misteri aturan bintang adalah pertahanan. Manusia beruang ini diselimuti oleh kekuatan aturan bintang. Pertahanannya mungkin berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada energi pedang 9 lapisku. Ia sama sekali tak tertandingi oleh para kultivator manusia biasa. Dalam kasus ini, kita hanya dapat menggunakan kekuatan yang lebih radikal. Pedang tulang abadi jatuh, menebas energi pedang yang menyala-nyala. Cahaya di sekitar energi pedang berputar, dan waktu seketika mengalir mundur, bahkan mengguncang rantai tatanan waktu. Satu persatu, aturan skala meledak, dan dengan suara embusan, ia mengiris perisai bintang,
meninggalkan luka yang dalam di pinggang manusia beruang itu. Ini tidak mungkin. Dia meraung marah, hampir gila cara terkutuk apa yang kau gunakan untuk menghancurkan tubuh bintangku. Ini tidak mungkin. Kamu bahkan tidak dekat. Aku menyerang 3 kali lagi dengan pedangku, menembus langsung tubuh rohnya dan membasmi seluruh tubuh roh keturunan binatang buas itu. Bu Yixuan, menang. Roh senjata tua itu muncul kembali, dengan ekspresi setuju di wajahnya tidak mudah, seorang raja muda yang baik hati akhirnya muncul di antara umat manusia. Selanjutnya, apakah kau ingin melanjutkan tantangan ini? Saya mengangguk saya ingin menantang posisi ke-10. Bisa, pria tua itu mengibaskan lengan bajunya, dan tiba-tiba sesosok jatuh dari langit. Sosok itu adalah seorang pemuda, tampan dan luar biasa, mengenakan jubah panjang, memegang pedang panjang di tangannya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi pedang yang sangat kuat. Namun, di mata pedangku, tulang-tulang mutan dan darah gila yang tersembunyi di tubuhnya tak lagi tersembunyi. Tempat ke-10, Blood Without Borders. Aku mengerutkan kening. Apakah kamu dari klan Ibel Darah? Bagaimana kamu tahu? Sue Wujiang tampak terkejut, dengan senyum sinis di wajahnya sepertinya masih ada beberapa orang yang cakap di antara kalian manusia, tapi apa gunanya hanya melihat identitasku? Kau bisa masuk ke daftar semi-sein, artinya kau sudah meninggalkan tanah pengasingan. Aku mengerutkan kening dan bertanya, apa yang ingin dilakukan klan Ibel Darah? Mengguncang dunia. Apakah kamu cukup layak untuk berbicara seperti ini kepadaku? Sue Wujiang tersenyum tenang, akulah tuan muda klan Ibel Darah. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menanyakan rahasia klan Ibel Darahku. Kau hanya peringkat ke-50 dalam daftar setengah suci. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menandingiku? Aku tersenyum. Kekuatan hidupmu menunjukkan kau baru berusia 19 tahun. Padahal, di usia semuda itu, kau sudah mencapai puncak alam semi-sein. Kau bahkan telah mencapai tahap lanjut kesatuan hati pedang, membuka 33 urat suci, dan mengembangkan laut ki tingkat ke-10. Pantas saja kau begitu arogan dan menantang. Tapi sebagai tuan muda klan Ibel Darah, jika kau terus bersikap arogan, kau akan segera mati. Apa katamu? Sue Wujiang berkata dengan dingin, kau bahkan tak layak membawakan sepatuku, tapi berani bicara begitu arogan di sini. Aku tahu namamu, Bu Yixuan, murid Santo Pedang Rusa Putih. Apa kau pikir menjadi murid Santo Pedang akan menjadi jimatmu? Kukatakan padamu, di alam atas nanti, Santo Pedang bergelar itu tak ada apa-apanya, dan kau tak lebih dari seekor semut. Aku bisa menghancurkan kalian sebanyak yang kuinginkan. Berhenti bicara terlalu banyak dan mulailah. Kau tidak layak menjadi target terakhirku. Kau mencari kematian. Sue Wujiang meraung, dan darah menyembur keluar dari tubuhnya. Darah tuan muda klan Ibel Darah itu sangat murni, dan kekuatan yang ia keluarkan tampaknya jauh lebih unggul daripada Ibel Darah biasa. Yang lebih mengerikan lagi adalah ia mampu memadukan kekuatan Ibel dengan ilmu pedang. Pedang panjang itu menyemburkan 3 cahaya roh pedang, dan dengan 1 gelombang cahaya, ia menebas 7 aura pedang yang dahsyat. Perpaduan kekuatan Ibel murni dan niat pedang itu sungguh dahsyat. Aku tak berani bersikap sombong. Dengan teriakan pelan, aku melangkah ke alam gua kekosongan. 2 bayangan jiwa pedang melesat, dan 9 pedang tak tertandingi yang baru lahir datang untuk bertarung. Dalam sekejap, bola-bola cahaya melesat keluar, dan hati pedang menyatu dengan puncak kekerasan. Puluhan pedang ditebaskan di udara, bertabrakan dengan energi pedang Sue Wujiang. Tiba-tiba, ruang yang kacau itu seakan-akan hancur kapan saja. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan terpantul di udara, dan seluruh ruang roh senjata seakan-akan runtuh kapan saja. Kekuatan Ibel berkobar, dan Sue Wujiang mengayunkan pedangnya dengan ganas, menggabungkan kekuatan Ibel dengan ilmu pedang. Setiap pedang dipenuhi aura Ibel. Dan aku hanya bisa menjadi lebih kuat ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. 9 pedang yang tak tertandingi melesat satu demi satu, lalu terus berubah di bawah pengaruh kitab mortal. Satu gerakan yang sama memiliki variasi yang tak terbatas. Satu set teknik pedang tampaknya memiliki 10 gerakan, tetapi setelah dilakukan, gerakan itu terus berlanjut. Jauh lebih dari sekadar 10 gerakan. Selama aku mau, aku bisa terus meningkatkan kekuatan setiap pedang, bahkan ratusan atau ribuan gerakan, tanpa henti. Sebagai perbandingan, meskipun niat pedang Sue Wujiang tajam dan ganas, ia kurang lincah. Awalnya, ia mampu menandingi 9 pedang tak tertandingi, tetapi segera menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Setelah hampir 300 jurus, keduanya berkeringat deras. Wajah Sue Wujiang berlumuran darah, dan wajah mudanya penuh dengan ekspresi ganas. Cahaya pedang menari-nari liar, dan darah terus menyembur keluar. Akhirnya tiba saatnya untuk menggunakan kartu trufnya yang sebenarnya. Swiss, matanya langsung berubah menjadi merah darah, dan ia tak lagi tampak seperti manusia. Tulang-tulang punggungnya terus mengeluarkan suara mencicit,
dan tubuhnya menjadi bungkuk, hingga dengan ledakan, 3 pasang sayap darah yang mempesona seperti kapas robek terbuka di belakangnya, taring-taring mencuat dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat ganas, sepenuhnya berubah menjadi wujud ibel darah. Kekuatannya juga meningkat pesat hampir 2 kali lipat. Hai, ia memegang pedang panjang di tangannya, seluruh tubuhnya dipenuhi aura pedang, dan ia memiliki momentum yang tak terkalahkan. Ia berkata, Bu Yixuan, aku tahu kau jenius, tapi memangnya kenapa? Lagi pula, umat manusia hanyalah semut, hanya layak menjadi santapan bagi klan ibel darahku. Setelah aku menunjukkan kekuatan klan ibel darah, apakah kau masih layak menjadi lawanku? Hahaha. Kekanak-kanakan, aku mengatakannya dengan tenang, tanpa lengah. Ki menyembur dari tubuhku, dan bayangan roh pedang ketiga muncul, membubung tinggi ke angkasa. Itu adalah diriku yang lain, kini berambut putih. Begitu Dharmakaya Asura putih muncul, kekuatan pedangku melonjak, dan aura yang telah ditekan oleh kekuatan ibel darah segera pulih. Aku mengerutkan kening dan berkata, sudah waktunya menghabisimu. Kamu layak mendapatkannya. Sue Wujiang meraung, dan pedang panjangnya melesat di udara, memancarkan cahaya pedang sepanjang puluhan kaki, dan langit dipenuhi darah. Kekuatannya memang luar biasa. Jika aku tidak memahami bayangan ketiga jiwa pedang, mungkin aku sama sekali bukan lawannya. Tapi sekarang berbeda. Dengan perlindungan jiwa pedang Bai Xiuluo, aku yakin akan menang bahkan tanpa membangkitkan Vena abadi. Membasmi. Semua pola spiritual pedang tulang abadi diaktifkan, dan saat aku mengayunkannya, gumpalan cahaya pedang yang menyala-nyala meledak. Aku bertarung sengit dengan Sue Wujiang, dan setiap pedang diarahkan ke titik vital lawan. Pertarungan ini menjadi sangat berbahaya. Meskipun Sue Wujiang sangat kejam dan memiliki kekuatan ibel yang sangat kuat, ia tetap kalah dariku dalam ilmu pedang, belum lagi aku berada di alam gua kekosongan dan bisa melihat segalanya. Pedang tulang abadi menebas dan membelah 2 sayap Sue Wujiang yang berdarah. Seketika, darah menyembur keluar. Ia meraung dan menusuk jantungku dengan pedangnya. Sungguh kejam, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Aku menghindarinya dengan gerakan tubuh Susaku dan berbalik untuk menyerang lagi. Seketika, salah satu lengan kiri Sue Wujiang terangkat, dan seluruh tubuhnya melolong memilukan. Ia telah dikalahkan. Pada saat ini, sifat jahat klan ibel darah terungkap. Meskipun Sue Wujiang terluka parah, ia masih ingin melawan. Lagi pula, yang ia tinggalkan di dunia roh hanyalah tubuh spiritual, sementara aku adalah tubuh aslinya. Ia memang melukaiku, tetapi aku tidak bisa melukai tubuh aslinya. Mati. Pedang tulang abadi melayang ke udara, mengukir garis-garis indah. Ketika kecantikan istriku yang tak tertandingi muncul di udara, aku pun langsung menghantamkan lukisan tombak emas abadi. Bagaimana mungkin Sue Wujiang bisa menangkisnya? Dengan lolongan memilukan, tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Suaranya yang enggan terdengar dari kabut darah Bu Yixuan, tunggu tuan muda ini. Bu Yixuan, menang. Orang tua itu muncul lagi, wajahnya penuh senyum, dan berkata, aku tahu kamu bisa dengan mudah masuk 10 besar. Aku berkeringat deras dan tersenyum canggung, aku butuh ratusan gerakan untuk mengalahkannya, senior. Ini bukan kemenangan mudah. Aku perlu istirahat 1 jam sebelum menantangnya lagi. Bisa. Orang tua itu, Qiling, sedikit bergosip dan bertanya, yang mana yang ingin kamu tantang? Saya melihat daftar Semi Santo. Yang pertama adalah keturunan Xuanwu. Posisi nomor 1-nya tak pernah tergoyahkan. Dia pasti begitu kuat sehingga tak perlu ditantang. Yang kedua adalah keturunan naga ibel, sosok legendaris. Yang ketiga adalah gadis macan putih. Ras alien ini tidak meninggalkan nama asli mereka, hanya nama panggilan. Kalau begitu, aku akan menantang keturunan naga ibel selanjutnya. Sangat bagus. Mata lelaki tua itu berkilat cemerlang, lalu berkata, jika kau bisa mengalahkan keturunan naga ibel, kau akan menjadi manusia pertama yang mengalahkan keturunan naga ibel dalam beberapa dekade, dan kau bisa disebut manusia setengah suci pertama dalam 100 tahun. 1 jam kemudian, semangat dan kekuatan fisik saya pulih. Ia berdiri dan dengan lembut mengayunkan telapak tangannya ke udara. Pedang tulang abadi sudah berada di telapak tangannya. Ia berkata dengan suara rendah, senior, aku siap. Tolong panggilkan naga ajaib untukku. Roh tua itu tertegun sejenak, lalu tersenyum tenang dan berkata, keturunan naga ibel itu sangat kuat. Bahkan Li Qingyin pun tak mampu mengalahkannya, jadi kau harus ekstra hati-hati. Jika kau tak bisa menang, segera hentikan pertarungan. Jika kau terluka oleh keturunan naga ibel, kerugianmu akan sangat besar. Saya mengerti. Terima kasih atas perhatian Anda, senior. Kalau begitu, mari kita mulai. Pria tua itu mengibaskan lengan bajunya yang panjang, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh di udara, seolah-olah sebuah pintu menuju langit telah terbuka. Sesosok raksasa muncul di celah langit, bagaikan sebuah keajaiban. Tubuh raksasa itu berkelok-kelok, dan sisik-sisiknya memancarkan aura agung di bawah cahaya langit.
Sepasang mata merah tua menembus segala sesuatu di antara langit dan bumi, penuh dengan momentum seorang raja. Keturunan naga jahat akan datang. Jantungku berdebar kencang. Mustahil rasanya aku tidak gugup, karena ini naga sungguhan yang hidup. Bahkan teknik naga asli yang kulatih hanyalah keahlian khas klan naga asli. Lagi pula, aku belum berlatih teknik naga asli dengan sempurna, dan tak bisa dibandingkan dengan klan naga sungguhan. Swiss, siluet naga ibel itu lenyap, berubah menjadi sosok tampan yang turun dari langit. Ia mengenakan zirah hitam, memegang pedang tajam, dengan rambut panjang tergerai di bahunya. Mata merahnya yang terang dipenuhi dengan penghinaan saat ia tersenyum tipis, manusia peringkat ke-10, yang akhir-akhir ini semakin populer di kalangan manusia. Jadi kau Bu Yixuan, tapi, apa kau berani menantangku dan mencari kematian? Apakah kamu keturunan naga jahat? Tanyaku sambil mengangkat alis. Itu benar, keturunan naga ibel itu memegang pedang panjang, matanya dipenuhi aura ganas, dan ia tampak semakin tampan. Ia tersenyum tenang dan berkata, kalian manusia selalu bangga berada di antara 3 besar daftar semi-saint, tetapi sangat sedikit yang benar-benar mampu mencapai titik ini. Li Qingyin adalah salah satunya, tetapi ia telah menyalakan api rerun Dewa Saint. Dan kau setenar Li Qingyin dan Lin Muzhao di Akademi Alam Atas, tetapi apakah kau benar-benar memiliki kemampuan untuk menantangku? Bagaimana kamu tahu kalau kamu bisa menang kalau kamu tidak mencoba? Aku tersenyum kecil. Keturunan naga ibel itu terkekeh pelan, dan auranya tiba-tiba berubah. Awan hitam bermekaran di belakangnya, bergulung tanpa henti, seolah badai akan segera datang. Dalam sekejap mata, sosok Dharma Naga Ibel yang besar muncul di belakangnya. Auranya semakin menakutkan, rambut panjangnya berkibar, dan pedang di tangannya memancarkan cahaya yang ganas. Ia berkata, tak ada gunanya bicara lagi. Biarkan aku melihat betapa kuatnya dirimu, Raja Pedang generasi muda umat manusia. Bisakah kau dibandingkan dengan kekuatan Santo Angin Surgawi Li Qingyin? Mohon pencerahannya. Bagus. Keturunan naga jahat itu sangat menentukan dalam membasmi. Tubuhnya melesat ke udara, meninggalkan lintasan yang kacau di udara. Pedang panjangnya memburu langit, bagaikan petir yang menyambar. Niat pedangnya meraung, dan aura naga jahat menyelimuti bilahnya. Keturunan naga jahat ini sama sekali tidak berlatih ilmu pedang, dan tingkat ilmu pedangnya bahkan belum mencapai tingkat pencerahan hati pedang, tetapi pedang ini turun, memberiku perasaan mengerikan seperti menghadapi seorang santo pedang. Darah naga sejati begitu mengerikan sehingga darahnya saja dapat memperpendek celah aturan. Ditambah dengan kekuatan fisik yang terkandung dalam darahnya, itu sudah cukup baginya untuk dengan mudah menghancurkan generasi muda biksu manusia. Menghadapi keturunan naga ibel yang menduduki peringkat kedua di daftar semi-saint, kita harus mengerahkan segenap kemampuan kita. Hampir dalam sekejap, 3 bayangan jiwa pedang membubung ke langit bersamaan. Jiwa suci berwarna-warni itu masih berada di atas kepalaku, dan pilar pedang di puncak keadaan penyatuan pedang dan hati menyelimutiku sepenuhnya. Aku melangkah maju dan memasuki keadaan hampa pedang catur. Aku mengetahui segalanya di sekitarku seperti punggung tanganku, dan mengaktifkan pedang tulang abadi. 3.400 pola spiritual meledak dengan cahaya kemerahan pada saat yang bersamaan, dan cahaya pedang itu menyambar dan melesatkan pedang secepat kilat. Klang! Citra Dharma Bai Siuluo sedikit terdistorsi, tetapi tidak menghilang. Pedang tulang abadi tampak bertabrakan dengan gunung suci kuno yang sangat kokoh, yang membuat lengannya sedikit mati rasa. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang pedang itu, tetapi juga terguncang mundur 3 langkah. Ruang di sekitarnya terdistorsi dengan cepat. Keturunan naga ibel itu juga tidak senang. Kedua pedang itu bertabrakan, dan ia mengalami gaya tolak yang sangat kuat. Ia mundur 2 langkah, dan ruang di sekitarnya meregang seperti sutra laba-laba. Kekuatannya terlalu kuat, dan ia terpaksa berhenti. Tidak buruk. Keturunan naga ibel itu tersenyum, matanya berbinar saat berkata, ilmu pedangmu sebanding dengan Li Qingyin, tetapi dasar-dasar prinsipmu tampaknya agak tertinggal. Kalau hanya itu, kau takkan sanggup menahan 10 jurusku. Benarkah? Aku belum resmi memulainya. Itu bagus sekali. Keturunan naga jahat itu meraung pelan, suaranya bagaikan guntur, yang sama sekali bukan suara manusia. Ia mengangkat tangan kirinya dan menyerang dengan telapak tangan. Telapak tangannya berubah menjadi cakar naga yang tak terhancurkan di udara. Energi naga jahat itu meledak, mengoyak kehampaan. Satu telapak tangan menutupi area di sekitarnya, membuat orang-orang tak bisa bergerak dan hanya bisa menahan serangan itu. Aku menyerang tanpa ragu, mengangkat tangan kiriku dan meninju. Energi naga sejati di tubuhku meledak, dan tanda naga sejati yang besar tercetak di sekitar tinjuku. Lengan yang sepenuhnya suci itu memancarkan aura yang agung. Tanda tinju naga sejati yang sangat dahsyat itu berbenturan langsung dengan telapak tangan keturunan naga ibel itu. Terlebih lagi, pukulan ini dilancarkan sekaligus, tanpa mempertimbangkan ruang gerak.
Itu adalah serangan berkekuatan penuh. Dor, terdengar suara keras lagi, dan seluruh ruang roh bergetar dan berdengung. Tangan kirinya seperti membentur dinding besi, menyebabkan rasa sakit yang tumpul. Ia mundur beberapa langkah, tampak sedikit malu. Di sisi lain, keturunan naga ibel berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Ia mengulurkan tangan kirinya, mengubahnya menjadi cakar naga. Dengan aura yang mengerikan, ia mendorongku mundur dengan satu serangan telapak tangan, tetap tak bergerak. Namun, secercah keterkejutan melintas di wajahnya. Kau, benar-benar tahu seni naga sejati. Saya mempelajarinya sesekali. Dia mencibir, wajahnya dipenuhi niat membasmi, dan menggeram, manusia tak layak menggunakan teknik naga sejati. Aku akan menghancurkan laut Kirerun dewa spiritualmu dan membuat kekuatanmu tak berguna. Apakah kamu punya kemampuan itu? Aku memutar tangan kananku, dan pedang tulang abadi menjadi kaku. Aku sudah memutuskan. Kekuatanku adalah ilmu pedang, dan aku tidak boleh bersaing dengan naga ajaib dalam hal kekuatan fisik. Tubuh naga itu adalah tubuh suci alami, sepenuhnya suci, dan luar biasa kuat. Jika aku bersaing dengan naga ajaib dalam hal kekuatan fisik, aku takut bahkan jika aku menghancurkan tubuhku sendiri, akan sulit untuk mengguncangnya sedikitpun. Namun, ilmu pedang berbeda. Pedang panjang itu bergetar, dan jurus pertama dari 9 pedang yang tak tertandingi meraung, dan samudra Konfusianisme dan Taoisme pun menyebar. Kata besar Sok jatuh ke arah naga itu seperti meteor, terbungkus dalam niat membasmi yang sangat dahsyat seperti pedang. Mengaum, keturunan naga jahat itu meraung, mengayunkan pedang panjangnya, dan terbang ke udara. Gambar Dharma naga jahat di belakangnya meraung dengan ganas, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi naga jahat. Cakarnya terkatup rapat, dan ia dengan paksa menggenggam kekuatan yang menggerakkan gunung dan sungai, lalu menghancurkannya. Ia benar-benar menghancurkan kekuatan jurus pedang ini, dan gumpalan cahaya spiritual berjadewa, yang sangat mengerikan. Bagaimana? Keturunan naga jahat itu mencibir. Aku terdiam beberapa detik. Dia bisa langsung menghancurkan niat pedang orang lain. Bukankah kekuatan fisik seperti ini agak terlalu abnormal? Dibandingkan dengan keturunan naga ibel, apa yang disebut tubuh suci di antara para jenius manusia hanyalah lelucon. Tidak heran jika keturunan naga ibel mampu mendominasi posisi kedua dalam daftar semi-suci selama bertahun-tahun, sementara Raja Manusia Muda itu selalu tak tergoyahkan. Bahkan Li Qingyin akhirnya dikalahkan olehnya. Menggosok energi pedangku. Aku mengangkat kepalaku dan tersenyum tenang coba lagi lain kali. Mengapa tidak? Keturunan naga jahat itu penuh dengan kekuatan yang mendominasi. Ia berjalan di udara, dengan aura agung yang bergejolak di sekelilingnya. Ia bagaikan seorang raja yang baru saja keluar dari api penyucian yang tak berujung. Semua aturan antara langit dan bumi tunduk pada perintahnya, dan tak seorang pun berani menentangnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menyerahkan lagi pedang tulang abadi, dikelilingi api, itu adalah gerakan yang membakar padang rumput dahsyat. Ribuan karakter emas menyembur keluar dari tubuhnya, dan konsepsi artistik Konfusianisme dan Taoisme membumbung tinggi di sekitar pedang tulang abadi. Namun, saat pedang itu dihunuskan, kehampaan di sekitarnya mulai hancur, cahaya yang mengalir berputar, dan menghilang ke dalam rentang kecil reinkarnasi dan kekacauan. Pedang ini bukan hanya 9 pedang yang tak tertandingi, tetapi juga mengandung kekuatan hukum waktu. Hancurkan untukku. Keturunan naga ibel melesat ke udara, meraung, dan pedang panjang itu melesat keluar, berubah menjadi cakar naga dan sekali lagi menyelimuti aura pedang yang telah kulontarkan, tetapi kali ini benar-benar berbeda. Aura pedang emas mengalir, membalikkan waktu, mengalir keluar dari celah-celah cakar naga bagaikan air, dan dalam sekejap mata berubah menjadi ribuan aura pedang yang membombardir keturunan naga ibel. Oh, ia bersenandung pelan, mengulurkan tangan dan menjentikkannya, dan tiba-tiba sebuah bayangan baju zirah naga mengembun di hadapannya. Sisik-sisik naga itu bersinar dengan cahaya gelap dan tampak tak terhancurkan. Kemudian, niat pedang itu bertabrakan dengan sisik-sisik itu, menghasilkan suara berdentang terus-menerus dan semburan percikan emas. Sungguh pertahanan yang menyimpang, 100 kali lebih kuat daripada para prajurit beruang. Bahkan jika aku mengaktifkan kekuatan hukum waktu, aku tak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, pedang ini tetap membuat keturunan naga ibel itu mundur puluhan kaki. Wajah tampannya dipenuhi amarah saat ia berkata, Bu Yixuan, kenapa kita buang-buang waktu? Keluarkan senjata terkuatmu, atau kau akan kalah dalam serangan berikutnya. Sambil berbicara, ia meraung, tubuhnya mulai membungkuk, sisik-sisik gelap muncul di sekujur tubuhnya, dan dalam sekejap mata, tubuhnya mulai membengkak. Apakah ia akan berubah menjadi naga? Dia akan segera memperlihatkan wujud aslinya. Ledakan. Ratusan aura naga yang mengerikan berkobar liar di ruang roh senjata itu. Di bawah inkarnasi naga ajaib,
kekuatan auranya meningkat setidaknya 3 kali lipat, mencapai tingkat yang dianggap tabu oleh generasi muda. Detik berikutnya, sosok keturunan naga ajaib itu menghilang, digantikan oleh seekor naga ajaib yang panjangnya puluhan mil, melayang di udara, menatapku dengan sepasang mata yang diselimuti cahaya redup. Di bawah tekanan energi naga yang dahsyat, bumi runtuh inci demi inci, dan seluruh ruang roh senjata itu retak, seolah-olah tak mampu lagi menahan pertempuran ini. Keturunan naga ibel itu menatapku dan berkata dengan suara menyeramkan, "Sekarang, aku bisa membasmi seorang suci hanya dengan satu serangan telapak tangan. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Membasmi orang suci dengan satu telapak tangan." Seluruh tubuhku terhimpit aura naga, tapi aku masih bisa bertahan. Aku tersenyum acuh tak acuh, kalau kau bisa menghancurkan seorang Saint dengan satu serangan telapak tangan, maka aku bisa menghancurkan seorang Saint dengan satu serangan pedang. Tak akan ada yang kalah. Tidak ada gunanya bicara lagi, lakukan saja. Telapak tangan naga ajaib itu menutupi langit dan matahari. Langit dipenuhi energi naga ajaib yang berputar. Telapak tangan itu bukan lagi telapak tangan biasa, melainkan seolah menyatu dengan langit berbintang, memperlihatkan urat-urat langit. Satu telapak tangan saja sudah cukup untuk menghancurkan gunung kuno. Jangankan bertindak, para kultivator manusia biasa pun tak sanggup menahan energi mengerikan ini. Ini adalah teknik yang sangat jahat, yang merupakan evolusi dari teknik naga sejati. Serangannya mirip dengan Dragon Catching Hand, tetapi ketika dilancarkan oleh keturunan naga ibel yang kuat, yang memiliki darah naga asli, hasilnya sangat berbeda dari yang kulancarkan. Kekuatannya 2 kali lipat lebih besar. Langit tiba-tiba menjadi gelap gulita, dan energi naga ibel yang bergulung-gulung menghancurkannya, dan telapak tangan yang lebih mematikan pun langsung jatuh. Kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu untuk menerima pukulan ini. Dengan teriakan nyaring, aku melesat ke udara, api berkobar di sekelilingku, tanda Phoenix bergema, dan hukum Phoenix pun sepenuhnya aktif. Sebuah wilayah pedang milikku terbentuk di sekitarku. Burung-burung Phoenix kuno membubung tinggi di udara, begitu sakral. Satu kaki seakan membuka jurang api, dan aku langsung memanggil salah satu kartu truf terkuatku, alam pedang bulu sejati yang baru saja kupahami. Ledakan, bayangan Phoenix yang tak terhitung jumlahnya membubung ke angkasa, dan dengan tebasan pedang tulang abadi, mereka melesat ke angkasa dan bertabrakan dengan telapak tangan naga ajaib yang menekannya di udara. Tiba-tiba, api menerangi langit, dan auman naga ajaib serta teriakan tajam Phoenix saling terkait. Menggunakan seni suci melawan seni suci, aku tidak dirugikan dalam hal ini. Ditambah dengan keunggulanku dalam ilmu pedang, itu sudah cukup untuk melawan kekuatan arogan keturunan naga ajaib. Hancurkan untukku. Keturunan naga ibel meraung dan menyerang alam pedang bulu sejati dengan cakar demi cakar, mencoba menghancurkan wilayah pedang yang tidak bisa dihancurkan ini. Saat itu, aku benar-benar tenggelam dalam pertempuran dan tak lagi peduli siapa lawanku. Aku akan mengerahkan seluruh tenagaku dalam setiap tebasan pedang, membenamkan diri dalam alam pedang bulu sejati, mengembangkan konsepsi artistik 9 pedang tak tertandingi, dan memancarkan aura Konfusianisme dan Tao. Aku bagaikan seorang cendekiawan muda Konfusianisme yang mahir dalam kendo, menghunus pedang panjang dengan tenang, penuh aura transendensi. Bum bum bum. Energi pedang berapi sepanjang ratusan kaki berbenturan dengan cakar naga ibel, mengguncang seluruh langit hingga hancur berkeping-keping. Energi naga ibel bergulung, dan keturunan naga ibel terus meningkatkan kekuatan mereka, menyimpulkan teknik naga sejati, dan bahkan menggunakan cara membuka langit dan menenangkan laut satu persatu. Aku menghabisi mereka satu persatu dengan bantuan alam pedang bulu sejati, dan tidak kalah dalam hal momentum, kekuatan, maupun aturan. 9 pedang tak tertandingi digunakan berulang kali, tetapi kekuatannya menjadi semakin kuat setiap saat. Di Lingsu, cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya memadat dan berubah menjadi sebuah kitab suci yang mekar di dunia batin. Itulah kitab para manusia. Dahulu kala, kitab para manusia benar-benar telah mewujud di dunia batinku. Untaian aturan menyatu dalam darahku. Seiring aku berlatih teknik pedang, perangkat 9 pedang tak tertandingi terus berkembang dan saling melengkapi, sehingga 9 pedang tak tertandingi menjadi semakin sempurna dalam pertempuran. Ini bukan lagi sekadar tantangan, tetapi juga semacam pemahaman dalam pertempuran. Seiring keberanianku yang semakin meningkat dalam pertempuran, keturunan naga jahat itu tampak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun darah naga sejati itu kuat dan masih memiliki kekuatan tak terbatas di bawah konsumsi besar-besaran, kekuatannya selalu berada pada level yang tidak banyak meningkat. Di sisi lain, 9 pedangku yang tak tertandingi, setelah dipengaruhi oleh aturan buku fana di dunia batin, telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya setelah hampir 1000 jurus. Alam pedang bulu sejati berputar bak bintang raksasa, menangkis cakar tajam keturunan naga ibel satu persatu. Di saat yang sama, kekuatan ilmu pedang meledak, tanpa disadari melukai tubuh naga ibel. Meskipun sisik naga ibel tak terhancurkan,
aura pedang yang merasuk masih mengalir melalui celah-celah sempit di sisik tersebut, sehingga cakar dan tubuh roh keturunan naga ibel kini berlumuran darah. Namun, kekuatan fisik naga itu terlalu abnormal. Ia bertarung cukup lama tanpa terkalahkan. Suaranya agung dan ia meraung tanpa henti. Ia masih mengayunkan cakarnya untuk bertarung melawanku. Tidak, hasilnya harus diputuskan dalam satu gerakan, jika tidak maka tidak akan pernah berakhir. Gunakan kartu truf terakhir. Pada saat tertentu, cahaya pedang tulang abadi tiba-tiba menyala, dan puluhan aturan skala waktu menyembur keluar dari tubuhnya, berputar-putar bagai sutra. Sebuah pedang cepat menerjang dan menghantam kepala naga itu tepat di atasnya. Skala waktu slash. Perjalanan waktu tiba-tiba menjadi kacau, reinkarnasi dan aliran saling terkait, dan semua aturan ruang di sekitarnya mulai menjadi kacau. Dalam sekejap, tengkorak keras keturunan naga jahat itu retak, bahkan cepat menua dan membusuk. Pedang ini jauh lebih dari sekadar teknik pedang biasa, tetapi mengandung kebijaksanaan agung antara langit dan bumi. Keturunan naga itu gemetar hebat, seperti bola yang kempes. Tubuhnya yang besar menyusut dalam sekejap mata, dengan cepat berubah menjadi wujud humanoid. Setetes darah mengalir dari kepalanya, melewati matanya. Seluruh wujudnya menjadi menyeramkan, dan ia menatapku dengan tatapan yang sangat kejam, berkata, jika bukan karena tubuh rohku, yang masih berada dalam daftar semi-Sein, belum membuktikan kekuatan barunya, kau pasti sudah dikalahkan sejak lama. Tunggu saja, aku akan membalaskan dendam panah ini dengan sangat cepat. Sosoknya berubah menjadi awan dan asap yang mengepul lalu menghilang ke dunia roh. Sebenarnya, menyerah saja, aku mengerutkan kening. Sebenarnya, naga itu hanya terluka, tapi tidak kalah. Dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, seharusnya ia bisa bertarung lagi dan memenangkan ronde ini. Saat itu, hasilnya masih belum pasti. Dia pasti telah menghadapi musuh yang kuat di dunia nyata. Tubuh rohaninya merasakan bahaya, jadi dia mundur. Roh senjata tua itu muncul kembali, matanya dipenuhi kekaguman. Ia berkata, Bu Yixuan, meskipun keturunan naga ibel telah mengakui kekalahan, tak dapat disangkal bahwa kekuatanmu memang layak untuk membuatnya mengakui kekalahan. Alam pedang bulu sejati. Hei, menarik. Kurasa tidak ada kultivator pedang di alam atas yang mampu menciptakan kekayaan sebesar itu setidaknya dalam 10.000 tahun, kan? Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, Senior, apakah aku sekarang berada di urutan kedua dalam daftar semi-Sein? Itu benar. Roh senjata tua itu tersenyum tenang. Apakah kau ingin terus menantang nomor 1? Keturunan Xuanwu telah mendominasi daftar semi-Santo selama 100 tahun, tak tergoyahkan. Bahkan tokoh-tokoh kuat seperti keturunan naga ibel dan gadis harimau putih telah menantangnya lebih dari 100 kali, tetapi tak seorang pun pernah mengalahkannya. Sudahlah, aku menggelengkan kepala dan berkata, dengan kekuatanku saat ini, sulit bagiku untuk menantang keturunan naga ibel sendirian. Jadi, untuk apa aku mempermalukan diri sendiri dengan pergi menemui keturunan kura-kura hitam? Senior, aku cukup sampai di sini saja hari ini. Bolehkah aku melihat daftar terbaru para semi-Sein? Bisa, pria tua itu mengulurkan tangannya dan menjentikannya. Tiba-tiba, sebuah daftar pertempuran muncul di hadapannya. Itu adalah daftar semi-Sein. Namaku muncul di posisi kedua, mendorong keturunan naga ibel ke posisi ketiga. Selain itu, terjadi perubahan besar. Di posisi ke-6 daftar semi-Sein, terdapat 3 kata Lin Muzhao. Kakak perempuanku yang kuat, apakah dia sudah mencapai posisi ke-6? Ini benar-benar mengejutkan saya. Kalau tidak salah, kakak senior seharusnya membuat kemajuan baru dalam kitab suci kuno Tianfeng dan ilmu pedang. Di antara manusia di daftar semi-suci, dia berada di urutan kedua setelah saya dan Rang Si Chen Jue. Kali ini, guru pasti sangat senang. Kedua murid yang bangga ini telah masuk 10 besar daftar semi-suci bersama-sama. Melihat seluruh alam atas, ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, gelang transmisi suara bersinar lembut, dan sebuah suara datang dari Lin Muzhao adik laki-laki, selamat. Aku melihat daftar pertempuran telah berubah. Kamu benar-benar mengalahkan keturunan naga ibel. Ini adalah prestasi yang belum pernah dicapai oleh adik perempuan King Yin. Kakak senior, aku akan segera keluar. Ketika aku keluar dari ruang roh, Lin Muzhao berdiri di luar dengan pakaian putih seputih salju, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Jika itu sesama murid, mereka mungkin iri melihatku naik ke posisi kedua dalam daftar semi-Sein, tetapi Lin Muzhao berbeda. Ia sungguh-sungguh senang aku mencapai prestasi seperti itu. Ia segera meraih lenganku dan berkata, ayo pergi, aku akan membawamu untuk mengklaim hadiah daftar semi-Sein. Bagus. Di kantor, saya menerima sebuah token giok, yaitu token setengah suci. Token itu bertuliskan nama saya dan angka 2 besar. Token itu sangat menarik perhatian. Belum lagi para biksu yang menonton,
bahkan para lelaki tua yang menjaga panggung pertempuran yang menentukan pun melirik saya dengan penuh rasa terima kasih dan mulai memandang saya dan kakak perempuan saya dengan pandangan baru. Di area pengambilan hadiah, ketika saya menyerahkan token daftar setengah orang suci, biksu muda itu langsung tercengang. Ia berbalik dan berkata, "Silakan masuk, Diakon." Diakon itu adalah seorang pria parubaya, dipenuhi energi suci. Ia adalah seorang santo tingkat rendah. Ia menatap token giok itu dengan ekspresi terkejut dan berkata, "Selamat kepada Ketua Bailu Gongbu karena telah mengalahkan keturunan naga ibel. Ia sungguh kebanggaan sejarah manusia. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda ingin mengklaim semua hadiah dari daftar semi santo sekaligus?" "Ya, dan hadiah kakak perempuanku, dia juga ingin mengklaimnya." "Tunggu sebentar, kalian berdua." Tak lama kemudian, puluhan prajurit, masing-masing memegang tas ruang angkasa, datang dengan ekspresi serius. Mereka dengan hormat meletakkan tas-tas itu di hadapan Lin Muzhao dan saya satu persatu. Diakon berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketua Bu Yixuan, ini adalah hadiah daftar semi santo Anda. Totalnya 8.400 batu Sein Yuan, 10 obat Sein, dan 24 meteorit. Silakan hitung." "Tidak, saya sangat gembira. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Nilai batu Sein Yuan jelas tidak sebanding dengan kristal roh darah. Terlebih lagi, ada 10 tanaman suci, yang akan semakin memperkaya kekayaan kebun obat Pangeran Bu. Selanjutnya, saya membuka sebuah kantong ruang berisi batang-batang besi hitam pekat, yang dipenuhi aura misterius. Saya pun bertanya, untuk apa batang-batang besi ini? Di sampingnya, Lin Muzhao terkekeh, "Adik junior, ini bukan batang besi biasa, melainkan meteorit. Ini semacam rahasia ilahi yang diperoleh dari alam semesta. Meteorit ini mengandung esensi abadi yang sangat kaya, yang dapat digunakan untuk menyempurnakan alat-alat luar biasa. Jika kau ingin menyempurnakan lebih banyak pola spiritual pada pedang tulang abadimu, kau harus mengandalkan meteorit ini. Meteorit ini sangat berharga, dan istana melarang perdagangan pribadi. Konon, satu meteorit bernilai 100 batu Sein Yuan. Terlebih lagi, persediaannya terbatas, dikontrol ketat oleh istana. Setiap sekte yang saleh hanya dapat dialokasikan kuota kecil setiap tahun. Tidak heran, aku segera menyimpan semua harta karun itu dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior, ayo kita kembali ke akademi." "Ya, oke." Lin Muzhao dengan senang hati menerima hadiah karena menduduki peringkat ke-6 dalam daftar semi-sein, dan terbang meninggalkan kota Zhongzhou bersamaku, langsung menuju Akademi Bailu. 1000.